Halo teman-teman, ayo kita selami kisah seru dalam manhwa, The Reincarnated Master Craftsman ini. Kisahnya bermula di sebuah game virtual reality populer penuh pemain daring bernama Zero Fantasy Online, atau biasa disebut ZPO. Di dunia ini, seekor monster raksasa mengerikan mulai mengancam semua orang. Di depannya, seorang satria sendirian bersiap bertarung. Inilah karakter utama kita yang kekuatannya sangat luar biasa. Dia sudah berada di level 998, hampir mencapai level maksimal di game ini. Di dunia nyata, pemuda ini terus mengklik mouse tanpa henti dengan headset terpasang sambil sangat fokus. Dia berjuang keras untuk menang, meski bermain selama 200 jam non-stop, itu rasanya sangat berlebihan. Pemuda ini ingin meninggalkan jejak sejarah, karena di realita dia payah dalam pelajaran maupun olahraga. Dia merasa seolah tidak akan pernah bisa menjadi yang terbaik dalam bidang apapun yang dia coba. Karena frustasi, dia mengepalkan tinjunya. Namun di ZPO, dia yakin bisa jadi yang terkuat di sana. Kembali ke permainan, monster itu menyerang dengan maut. Tapi sang satria tersenyum menyiapkan serangan balasan. Dia melompat tinggi ke udara untuk memberikan pukulan terakhir dan menjadi pemain nomor 1 di dunia itu. Tapi perhatikan ini teman-teman, tiba-tiba dia merasakan sakit yang sangat luar biasa di bagian dadanya. Matanya terbelalak kaget sementara pandangannya mulai gelap. Dia sangat menyesal karena tujuannya sudah sangat dekat sekali. Pesan kematian pun muncul, dan akhirnya pemuda itu pingsan untuk selamanya tepat di depan meja komputer miliknya. Tiba-tiba, dia terbangun di kegelapan dan melihat cahaya. Perlahan kesadarannya kembali saat berada di tengah hutan. Dia kini berada di tubuh asing. Terdengar teriakan putus asa seseorang yang meminta goblin berhenti menyerang temannya. Namun monster hijau itu tanpa ampun terus menginjak korbannya. Penduduk desa lainnya lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Karakter utama kita terkejut karena menyadari kalau monster goblin itu berasal dari dalam game ZPO. Di tengah kepanikan, seorang pria pembawa kapak mencoba menyerang monster itu dari arah belakang dengan penuh keberanian. Dia berhasil mengenai kepala monster tersebut, tapi sayangnya serangan itu tidak memberikan luka yang berarti pada lawan. Makhluk itu berbalik kesal dan menunjukkan identitas aslinya sebagai Fire Goblin level 7 yang sangat berbahaya. Warga level 1 itu ketakutan melihat perbedaan kekuatan mereka. Sementara itu, karakter utama mulai merasakan tubuhnya. Semuanya menjadi jelas baginya sekarang. Dia menyadari kalau dirinya telah bereinkarnasi ke dalam dunia game favoritnya. Dia segera memutuskan untuk memeriksa statusnya. Muncul layar biru yang menunjukkan kalau namanya sekarang adalah Alan. Sayangnya dia kembali ke level 1, padahal sebelumnya dia hampir saja mencapai level maksimum di game tersebut. Saat itu, seorang penduduk memanggilnya petualang dan memohon bantuan. Pria itu memohon agar Alan menyelamatkan mereka. Alan merasa aneh karena NPC mengenalinya. Ini berarti dunia ini memiliki alur cerita utama seperti game. Dia meminta mereka menunggu karena harus memilih kelasnya sekarang. Penduduk desa pun terkejut mendengar perkataan Alan. Mustahil bagi level 1 untuk menang. Alan setuju dan berpikir keras cara mengalahkan monster hijau di depannya. Dia memperhatikan layar pemilihan kelas, sadar kalau akan sangat sulit jika dia hanya menggunakan kelas tempur biasa. Di antara semua opsi, ada satu kelas bernama Crafter, yang ternyata hanya memiliki satu jenis keterampilan saja. Kalian pasti mikir kelas ini sampah, kan? Tapi ini awal dari rencana jenius Alan membalikkan keadaan. Pengaturan game kini menjadi kenyataan. Dengan ini dia yakin bisa memaksimalkan fitur khusus dari kelas Crafter. Tanpa ragu, Alan menyentuh layar dan mengubah kelasnya. Cahaya biru mengelilingi tubuhnya saat menguji kekuatan barunya. Alan berkonsentrasi penuh mengaktifkan skill pengrajin. Sebuah kubus energi terbentuk di tangannya dan mulai berubah bentuk. Tiba-tiba sebuah senapan muncul siap digunakan. Dia tersenyum puas karena kemampuannya menciptakan benda bekerja sangat baik. Alan lalu berkonsentrasi dan segera mengaktifkan keterampilan barunya yang bernama Crafter. Dia teringat masa lalunya saat menjadi sangat cerdas. Pengetahuannya begitu luas hingga memahami struktur sebuah jet tempur. Para penduduk desa pun terkejut melihat senjata aneh tersebut dan mulai mempertanyakan apa sebenarnya kelas Alan. Alan menyadari bahwa di dunia ini pun, kelas pengrajin memang sering sekali diremehkan oleh orang lain. Saat musuh baru tiba, Alan kembali meletakkan jarinya di bagian pelatuk senapan dengan penuh rasa percaya diri. Dia pun segera menembak ke arah belakang para penduduk desa demi melindungi semua orang dengan bidikan cermat. Tembakannya mengenai goblin-goblin kecil yang mulai mendekat ke arah mereka dengan sangat cepat dan juga mematikan. Dia menembak demi melindungi warga dengan bidikan cermat. Dan percayalah teman-teman, petualangan epik Alan baru saja dimulai. Oke,
Kalian harus lihat, ini makhluk-makhluk itu langsung tumbang kena tembakan akurat. Dua pria desa itu cuma bisa melongo melihat kemenangan kilat tadi. Sementara Allen meniup ujung senjatanya layaknya seorang profesional. Dia baru sadar kalau dia bisa bawa senjata modern apapun ke dunia abad pertengahan ini. Makanya Allen makin yakin kalau kelas caster adalah yang terbaik dari semuanya. Penduduk desa masih bingung bagaimana orang level 1 bisa menghabisi goblin level 7 dengan mudah. Mereka menatap sang petualang sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi barusan. Allen pun menawarkan bantuan supaya mereka bisa melindungi diri sendiri. Tiba-tiba saja, salah satu senjata mereka memancarkan energi sihir biru yang sangat kuat. Kedua pria itu memegang senapan dan benar-benar kagum dengan ciptaan ajaib tersebut. Mereka berterima kasih pada Allen karena sudah memberi peralatan perang yang sekuat ini. Salah satu warga sempat khawatir kalau pelurunya bakal salah sasaran mengenai teman. Tapi Allen meyakinkan mereka kalau itu aman karena dia sudah memasang sistem pembatasan khusus. Untuk membuktikan ucapannya, dia menembak salah satu penduduk desa menggunakan skill penciptaannya yang sepertinya cukup menguras energi. Ajaibnya, peluru itu cuma memantul di lengan tanpa luka sedikit pun. Dengan rasa percaya diri penuh, mereka mulai memberondong monster-monster itu. Makhluk-makhluk buruk rupa itu tak berdaya menghadapi daya tembak senapan serbu modern. Allen menyaksikan pembantaian itu dengan tatapan tenang dan sangat puas. Mendadak layar notifikasi muncul, dan dia naik ke level 2. Ternyata ada grafik yang menjelaskan pengalaman dibagi dengan si pencipta senjata. Setelah pertempuran usai, warga menyerahkan batu sihir kepada Allen. Dia memperhatikan benda itu dan tahu kalau itu batu dari goblin tipe api. Batu sihir ini menyegel kekuatan monster dan bisa dijual mahal di guild petualang. Energi di dalamnya diekstraksi untuk berbagai kebutuhan sihir. Tiba-tiba seorang pria berteriak, tapi tunggu, situasi jadi makin gawat buat kita semua. Seekor goblin raksasa dengan perisai besar tiba-tiba muncul menghadang mereka. Allen langsung mengenali kalau makhluk ini adalah monster kelas boss yang sangat berbahaya. Layar sistem menunjukkan kalau itu adalah goblin satria level 13 yang jauh lebih kuat dari kawanannya. Meski begitu, para warga tetap merasa pede dan mulai menembaki monster itu. Sialnya, peluru-peluru itu cuma memantul dari perisai tanpa bikin lecet sama sekali. Makhluk itu malah tersenyum mengejek karena serangannya bahkan tidak terasa gatal sedikit pun. Hal itu membuat para pria desa terkejut karena senjata andalan mereka tidak mempan. Allen akhirnya sadar kalau levelnya sekarang masih terlalu rendah untuk membuat senjata penghancur perisai. Tanpa membuang waktu, Ksatria Goblin itu langsung menyerjang ke arah mereka. Dalam kepanikan, warga desa berteriak menyuruh Allen lari sebelum dia tewas terbunuh. Dia pun mengambil batu sihir dan ingat kalau benda itu bisa dipakai untuk bahan upgrade. Saat monster itu menyerang dengan tongkat besarnya, Allen ternyata sudah menyiapkan sebuah rencana matang. Sambil menghindar, dia penasaran apa dia bisa menggunakan item monster sebagai bahan baku. Jadi dia memutuskan untuk menguji teori ini dengan menggabungkan batu sihir dan kemampuannya. Cahaya biru pekat langsung menyelimuti benda itu, dan sebuah alat tempur baru mulai terbentuk dalam sekejap. Peluncur roket yang sangar kini ada di genggamannya siap. Kalian pasti setuju, efek batu sihir ini bikin senjatanya punya kekuatan yang benar-benar spesial. Beberapa saat kemudian, sesosok golem batu raksasa mendadak muncul di depan Allen yang masih level 1. Dia sebenarnya cuma mau mengetes senjata barunya di dalam hutan, tapi tak menyangka bertemu golem level 20. Tapi dia tidak ragu sedikit pun dan langsung menembakkan senapan serbu ke arah raksasa itu. Tembakan itu menghantam keras tubuh monster batu tersebut. Namun anehnya serangan itu seolah tidak memberikan efek kerusakan berarti. Lubang-lubang kecil berasap memang muncul di tubuh golem tempat peluru bersarang, tapi Allen dibuat terkejut. Raksasa batu itu mulai beregenerasi dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, golem itu kembali utuh seperti semula. Tanpa satu goresan pun, Allen sadar kalau selain pertahanannya yang gila, monster itu juga punya kemampuan regenerasi. Dia paham kalau serangan fisik biasa tidak akan mempan dan butuh strategi baru. Dengan rencana di kepalanya, Allen memutuskan untuk menciptakan perlengkapan tambahan buat senjatanya. Dia pun mengaktifkan skill uniknya sekali lagi. Cahaya biru terang kembali menyelimuti tubuhnya. Sebuah komponen baru mulai terbentuk di tangannya, siap untuk segera digunakan. Aksesori itu terpasang sempurna di senapannya dan langsung meningkatkan daya serang. Dia berpikir
Kalau dia memasukkan batu sihir ke dalam senjata itu, kekuatannya bakal meningkat drastis. Dengan modifikasi yang tepat, dia yakin, terakhir, kalian dan aku pasti penasaran apa yang diambil dari inventarisnya. Kalian harus lihat ini rencananya baru saja dimulai saat dia mengambil batu sihir golem ini untuk dimodifikasi. Allen memasang permata itu ke slot senjata barunya untuk uji coba. Detik itu juga, batunya mulai bersinar. Cahayanya sangat terang. Allen mengamati energi sihir itu menyatu dengan senjatanya secara perlahan tapi pasti. Saat kekuatan sihir mengalir ke senapan, bentuknya mulai berubah jadi sekeras batu yang sangat kokoh dan kuat. Berkat permata sihir tadi, senjatanya kini punya efek tembus yang bisa mengabaikan pertahanan fisik musuh manapun. Puas dengan hasilnya, tiba-tiba seekor golem raksasa mengaum kencang, siap menghancurkan petualang kita ini sekarang juga. Allen langsung mengerahkan senjata barunya, bersiap memberikan serangan balasan yang sangat mematikan kepada monster itu. Tanpa ragu dia menembak. Proyektilnya menembus armor monster batu itu dan memberikan luka yang sangat parah. Allen terus menembak tanpa henti, matanya fokus mengunci target. Raksasa batu itu mulai hancur berantakan sepenuhnya. Kekuatan tembakan menembusnya memicu ledakan besar, dan akhirnya makhluk raksasa itu berhasil dikalahkan dengan telak. Setelah debu meredah, dia naik ke level 14. Batu sihir di senjatanya ternyata langsung pecah berantakan. Tak masalah, Allen berlutut dan mengambil permata baru yang lebih kuat dari reruntuhan tubuh golem tadi. Setelah memungut item itu, levelnya naik lagi ke angka 15. Tapi tunggu, ada notifikasi menarik muncul. Penduduk desa ternyata berhasil mengusir kawanan orc sendirian. Ternyata Allen sudah membagikan banyak senjata ke mereka. Dengan begini, dia dapat poin pengalaman secara pasif sambil tetap membantu orang yang membutuhkan di sekitarnya. Di tempat lain, kita diperlihatkan markas besar guild petualang yang terlihat sangat megah dan sangat mewah. Seseorang di sana bingung melihat ada pemula yang naik level dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Seorang wanita melihat ke cermin sihir dan terkejut. Dua pria lain juga tidak percaya melihat datanya. Sama seperti kalian, mereka kaget dia bisa melesat dari level 4 ke 15 cuma dalam beberapa hari. Cermin itu mengungkap namanya adalah Allen. Mereka makin syok saat tahu kelasnya cuma seorang crafter biasa. Menggunakan rekaman dari familiar, mereka menonton pertarungan Allen melawan golem dengan mulut terbuka lebar karena takjub. Di video itu, Allen menembakkan senjata yang tidak dikenal. Mereka belum pernah melihat model senapan seperti itu. Padahal pertahanan monster batu itu sangat keras, tapi dengan mudahnya hancur oleh daya tembak dahsyat Allen. Seseorang bilang daya serangnya setara level 50. Ini gila karena senjata buatan biasanya jauh lebih lemah. Mereka tidak paham logikanya, tapi semua setuju kalau Allen ini berada di level yang sangat berbeda. Pria berkacamata di sana memutuskan untuk segera melapor masalah ini langsung kepada sang master guild mereka. Tapi lihatlah, bola kristal menunjukkan kalau Allen sudah memulai pertarungan baru melawan seorang bos monster gurun. Kali ini, lawannya adalah cacing pasir level 27. Allen merasa monster ini sangat sempurna. Dia mau menguji batas ciptaan barunya dengan menambahkan aksesoris untuk meningkatkan daya tembak senjata kecilnya itu. Allen menggunakan batu sihir golem yang baru didapatnya. Saat kemampuannya aktif, benda itu mulai bertransformasi di tangannya. Sebuah pistol muncul dengan bonus daya serang 55%. Benar-benar peningkatan yang sangat drastis. Masih belum puas? Allen memutuskan untuk menambahkan satu item lagi, yaitu sebuah permata sihir tambahan lainnya. Bagian baru itu mulai bersinar dan mengisi senjatanya dengan energi biru yang terasa sangat dingin membeku. Coba perhatikan pistolnya berubah jadi elemen es. Allen tersenyum karena lawannya akan membeku dalam sekejap saja. Monster raksasa itu mendekat, tapi Allen yakin tidak mungkin meleset dari jarak sedekat ini dengan pistol barunya. Dia mengarahkan senjatanya dan menembakkan proyektil es. Pelurunya mengenai cacing pasir itu tepat sasaran tanpa meleset. Efek esnya langsung aktif. Tubuh monster raksasa itu mulai membeku dengan sangat cepat dan terlihat sangat mengerikan. Dalam hitungan detik, lubang beku raksasa terbentuk di sana. Allen menyaksikan pemandangan itu dengan wajah sangat serius. Saat dia fokus melihat hasilnya, seluruh bagian atas makhluk itu sudah membeku total akibat serangan es tadi. Tiba-tiba esnya retak dan pecah berkeping-keping. Tubuh monster itu hancur menjadi serpihan kecil di atas tanah. Allen menatap senjatanya dengan puas. Dia terkesan karena sebuah pistol kecil bisa mengalahkan bos sekuat itu. Sambil tersenyum, dia makin yakin kalau kelas crafter miliknya adalah yang terbaik di seluruh dunia ini. Usai bertarung, dia mengambil batu sihir baru peninggalan monster itu untuk dibawa pulang kembali ke kota. Setibanya di guild petualang,
Allen langsung menuju ke konter penukaran untuk menjual semua barang jarahannya tadi. Dan disinilah, kita petugas guild sampai kaget melihat tumpukan barang yang dibawa Allen sendirian tanpa bantuan. Nah, kalian dan saya bakal lihat gimana nama Allen bikin wanita ini gemetar ketakutan karena reputasinya. Dengan panik petugas itu, menyuruh Allen menunggu lalu, lari terbirit-birit. Allen sendiri bingung dan tidak mengerti situasi ini. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi sampai suara langkah kaki berat terdengar. Sekelompok kesatria tiba-tiba datang mendekat ke arahnya. Hanya dalam sekejap, prajurit mengepung Allen hingga membuat semua orang heboh. Sang pemimpin menuduh Allen terlibat masalah sangat serius. Tuduhan itu benar-benar berat. Allen yang masih tidak paham mencoba bertanya apa maksud dari semua gertakan mereka ini. Tanpa aba-aba, rantai sihir muncul entah dari mana dan langsung melilit tubuh Allen. Gerakannya terkunci total oleh jeratan itu. Para prajurit mengancam akan membawanya ke markas guild sekarang juga. Allen merasa muak dengan drama yang tidak masuk akal ini. Sesampainya di markas besar, dia digiring ke ruang rapat megah. Seorang pria misterius tiba-tiba memerintahkan anak buahnya melepaskan Allen. Rantai itu lenyap seketika. Pria itu meminta maaf dan mengaku sangat penasaran dengan perkembangan kekuatan Allen yang begitu pesat. Coba perhatikan, disinilah kalian, dan saya bakal tahu alasan sebenarnya Master ingin bertemu Allen. Sambil bersikap sinis, Allen langsung bertanya apa maunya mereka sebenarnya. Salah satu anggota guild menuntut penjelasan soal senjata miliknya. Allen menjawab santai bahwa mereka takkan mengerti karena ini teknologi dunia lain. Tentu saja, jawaban itu memicu emosi mereka. Seorang pria mencibir dan mengejek Allen sebagai pengrajin biasa yang terlalu sombong. Dia terus memanaskan suasana dengan kata-kata kasar. Provokasi terus dilontarkan demi merendahkan Allen. Mereka meragukan apakah senjata buatan anak muda ini memang sehebat yang dibicarakan orang. Allen sadar mereka hanya mengincarnya demi rahasia teknologi tersebut. Dia pun membalas bahwa ambisinya adalah mencapai level 999. Ambisi gila itu membuat pemimpin guild terkejut setengah mati. Dia langsung menyuruh Allen menunggu sebentar untuk merenungkan kata-katanya. Dia bertanya, apakah tujuan akhir Allen adalah membantai Raja Iblis? Allen mengiyakan tanpa ragu sedikit pun di depan mereka. Tindakan itu jelas membantu guild karena pasukan Raja Iblis memang ancaman besar. Sang pemimpin akhirnya setuju dengan misi tersebut. Dia mengakui umat manusia sedang dilanda krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi dunia memang sudah berada di ujung tanduk. Bahkan sebuah kota strategis baru saja hancur total. Allen berjanji akan membereskan itu nanti, lalu meminta mereka membuat janji lain. Saat Allen berbalik pergi, sang pemimpin menghentikannya lagi. Allen yang sudah mulai kesal bertanya apa lagi yang mereka inginkan darinya. Pria itu kemudian menawarkan sesuatu yang menarik. Bergabunglah dengan klan agar proses kenaikan levelnya bisa menjadi jauh lebih cepat. Kita berdua tahu tawaran ini sangat menggiurkan. Tapi mari kita lihat gimana Allen menanggapinya. Anggota lain tiba-tiba menyela dan menganggap tawaran itu terlalu terburu-buru. Mereka mengklaim klan mereka jauh lebih hebat dari yang lain. Banyak yang pamer bahwa mereka sering menjelajahi dunia tingkat tinggi. Suasana ruangan pun mendadak jadi riuh dan sangat kompetitif. Semua orang mulai berdebat sengit demi memperebutkan si pemula berbakat ini. Namun, Allen langsung memotong pembicaraan mereka dengan suara tegas. Dia menegaskan tidak tertarik bergabung dengan klan manapun. Meski kecewa, mereka terpaksa membiarkan Allen pergi dengan tangan kosong. Allen hanya mengucap salam singkat lalu keluar dari ruangan itu. Para petinggi guild merasa dia adalah pemuda yang sulit diatur. Mereka memandangi salah satu senjata buatannya dengan penuh tanda tanya. Bagaimana mungkin pengrajin biasa bisa menciptakan mahakarya sehebat itu? Guild akhirnya memutuskan memanggil pandai besi terbaik di negeri ini untuk menelitinya. Kita kemudian beralih ke sebuah area pegunungan berbatu. Di sana terdapat sebuah pintu masuk dungeon yang dijaga banyak orang. Lokasi ini dikenal sebagai sarang berbahaya bagi para serigala. Banyak petualang berkumpul di depan pintu masuk tambang tersebut. Allen berjalan santai menembus kerumunan sambil melihat suasana yang sangat ramai. Seorang pria mendekat dan mengajaknya bergabung dalam kelompok. Allen hanya menatapnya tanpa ekspresi menunggu apa yang akan dikatakan pria itu. Tapi begitu melihat Allen masih level 15, pria itu langsung pucat. Dia terkejut melihat level yang dianggapnya terlalu rendah. Pria itu minta maaf lalu kabur begitu saja. Dia bergumam sendiri karena merasa aneh melihat pemula ada di tempat berbahaya. Menurutnya, pemula tidak seharusnya menginjakkan kaki di dungeon level 25. Allen sebenarnya punya rencana tersendiri dengan tempat ini. Dia mengejar bonus pengalaman dari perbedaan level yang sangat jauh. Melawan monster yang lebih kuat memang cara tercepat untuk naik. Tiba-tiba,
Teriakan histeris seorang gadis memecah keheningan di sekitarnya. Dia melihat sekelompok pria sedang merundung seorang wanita muda di sana. Pemimpinnya bernama Lukas, dan dia memaksa pendeta wanita bernama Emma untuk ikut. Lukas memang dikenal suka memaksa orang masuk timnya. Orang-orang di sekitar hanya bisa menonton karena takut pada level Lukas yang tinggi. Pria itu memang terkenal beringas dan suka menyerang. Lukas tidak peduli pada aturan dan sering bertindak sesuka hatinya. Pendeta Emma terus memohon agar dilepaskan karena dia ingin mencari tim selevel. Tapi Lukas justru mengejeknya dan menganggap ini adalah kesempatan emas baginya. Seluruh anggota kelompoknya tersenyum licik melihat ketakutan gadis itu. Mereka mengklaim bahwa kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Namun, aura biru misterius tiba-tiba muncul dan mengepung tubuh Lukas. Lukas sangat bingung dengan fenomena yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Saat itu juga, kilatan petir menyambar tepat ke arah tubuhnya. Dan begitulah, kalian dan saya baru saja menyaksikan pembalasan instan yang sangat memuaskan. Keren kan? Oke, kalian harus lihat ini patung tangan perunggu muncul mendadak dari tanah dan langsung menjatuhkan pria itu. Allen lalu mendekat dan meminta maaf dengan santai. Dia bilang kekuatan kreasinya meleset karena sulit dikendalikan. Lukas yang tergeletak bangun dengan penuh emosi. Dia tidak percaya alasan konyol kalau itu cuma sebuah kesalahan. Sambil marah besar, dia mengancam Allen karena berani menyerangnya. Allen cuma membalas kalau dia hanya menguji kemampuannya. Pria itu makin kesal melihat keberanian Allen yang menganggapnya target uji coba. Dia mulai menggertak Allen sekali lagi. Tanpa pikir panjang, Lukas menarik pedangnya dan bersiap bertarung. Tapi saat melihat lebih teliti, dia menyadari sesuatu. Ternyata, level Allen cuma 15. Teman-temannya pun mulai mengejek karena dia repot-repot melawan seorang pemula rendahan. Lukas lalu bilang bertarung lawan sampah bakal memalukan. Akhirnya dia memutuskan untuk membiarkan bocah itu tetap hidup. Si gadis berterima kasih atas bantuan Allen. Mereka berdua pun mulai berjalan menjauh dari kumpulan orang-orang bodoh itu. Gadis itu merasa telah diselamatkan, tapi Allen membalas bahwa situasinya sebenarnya tidak sepenuhnya terjadi seperti dugaannya. Tiba-tiba Lukas berteriak, katanya urusan mereka belum selesai. Dia memang mengampuni nyawanya, tapi bukan berarti membiarkannya pergi. Dia bilang tidak akan membiarkan Allen pergi dengan damai. Allen pun berbalik dan bertanya apa rencana pria itu. Lukas kemudian menunjuk ke arah pintu masuk Dungyun. Dia mengusulkan sebuah kompetisi taruhan di antara mereka berdua. Pertandingannya adalah untuk melihat siapa yang bisa menyelesaikan Dungyun ini dengan catatan waktu yang paling cepat. Dia bakal menghajar pemula itu sampai habis kalau menang. Kalian merasa ini taruhan yang adil tidak? Pendeta wanita itu mengeluh karena perbedaan level mereka sangat jauh. Tapi Lukas malah berkata dengan nada yang sombong. Jika dia menang, dia akan menjadikan gadis muda itu sebagai hadiahnya. Benar-benar tawaran gila yang keluar dari mulutnya. Si gadis benar-benar ketakutan mendengar usulan pria itu. Tapi tak disangka, Allen malah menerima tantangan maut tersebut. Allen setuju bertaruh, tapi kemudian dia berkata kalau dia sebenarnya tidak butuh hadiah apapun dari orang seperti Lukas. Petualang sombong itu menyeringai lebar, menganggap tidak ada peluang sama sekali bagi seorang pemula untuk bisa menang. Allen cuma menyentuh rambutnya sambil memikirkan situasi ini. Menurutnya, hadiah dari orang lemah macam Lukas memang tidak berguna. Lukas makin murka dan menggertakkan giginya karena amarah. Dia menganggap pemula ini cuma orang sombong yang tidak tahu diri. Di depan pintu masuk, pendeta itu memperingatkan kalau tempat ini terlalu berbahaya. Ini benar-benar bukan tempat untuk pemula. Dia mengingatkan kalau level minimalnya adalah 25, sedangkan Allen baru 15. Tapi Allen tetap tenang. Allen menjawab itu bukan masalah besar, karena dari awal dia memang sudah berencana untuk berburu di sana. Saat mereka mendekat, Lukas bertanya mengejek apa dia mau masuk sendirian tanpa bantuan anggota tim sama sekali. Nah, perhatikan ini, Allen membalas kalau level 60 pun tidak ada gunanya jika masuk tanpa tim. Mendengar itu, Lukas meledak marah atas provokasi Allen. Tapi Allen cuek dan tidak peduli Lukas mau membawa teman-temannya. Tiba-tiba, si gadis berlari ke arahnya dan menawarkan diri untuk bergabung. Dia ingin ikut dalam misi berbahaya itu. Layar undangan party muncul di depan mata Allen. Dia terdiam sejenak melihat notifikasi permintaan dari pendeta itu. Namun Allen malah menolak undangan itu. Sikapnya membuat si gadis kaget dan merasa cukup terkejut dengan keputusannya. Gadis itu tidak menyerah dan mulai memohon agar diizinkan ikut. Katanya dia merasa bertanggung jawab atas keselamatan Allen. Allen mulai merasa terganggu dengan sifat keras kepalanya. Karena tidak punya banyak pilihan, dia pun menghela napas panjang. Akhirnya, dia setuju menerima bantuannya. Dengan satu ketukan di layar,
Permintaan bergabung dari pendeta itu pun diterima. Gadis itu tersenyum lebar dan berterima kasih. Dia senang akhirnya bisa membantu Allen dalam misi berbahaya ini. Lukas berteriak memperingatkan agar si gadis jangan sampai kalah di dalam. Kelompoknya tersenyum aneh melihat mereka berdua pergi. Mereka jelas punya rencana buruk untuk mempersulit langkah Allen nanti. Hal itu membuat pendeta wanita merasa tidak nyaman. Tanpa membuang waktu lagi, Allen menyentuh portal pintu masuk. Inilah saatnya kompetisi yang sebenarnya dimulai bagi mereka. Di pintu masuk, panel menampilkan catatan waktu tercepat 19 menit. Allen pun tersenyum penuh percaya diri. Baginya, angka itu sangat mudah untuk dilewati. Mereka berdua pun melangkah masuk ke dalam portal ujian yang berbahaya. Di dalam, gerombolan monster sudah menunggu mereka. Ada kelelawar, ulat raksasa, hingga prajurit mayat hidup yang sangat menyeramkan. Si gadis cemas melihat jumlah dan level makhluk itu yang sangat tinggi. Dia khawatir tidak bisa menghadapinya. Tapi Allen bilang itu bukan masalah karena mereka cuma makhluk lemah. Dia lalu meminta si gadis menyimpan tongkatnya. Katanya itu cuma menghalangi jalan saja. Sejak bergabung dengan tim, dia juga harus siap untuk bertarung secara langsung. Dan percaya deh, kalian dan aku bakal melihat aksi yang sangat gila dari Allen sebentar lagi. Dengar baik-baik, kalian akan melihat bagaimana Allen membuat pendeta ini melongo saat dua senapan mesin tiba-tiba muncul di tangannya. Allen pamer, kalau cuma dia yang bisa bikin begini. Cara pakainya simple, cukup bidik lawan dengan fokus penuh. Tatap musuhmu lalu tarik pelatuknya sekarang. Tanpa membuang waktu lagi, serangan maut Allen pun segera dimulai. Pelurunya menyapu bersih gerombolan monster dalam sekejap. Allen langsung menyuruh si gadis berhenti bengong dan mulai bertarung. Dia pun mulai menembak, tapi hentakan senjatanya terlalu kuat sampai dia hilang kendali. Tapi ternyata itu memang rencana Allen. Allen sengaja buat hentakan liar, supaya pelurunya menyebar ke semua musuh. Waktu ngobrol habis, sekarang saatnya lawan bos terakhir. Sementara itu di sudut lain, Lukas lagi asyik menebas monster-monster tambang dengan pedangnya yang sangat tajam itu. Setelah monster itu beres, tim Lukas pun berkumpul untuk sekadar beristirahat sejenak dari pertempuran. Anggotanya bilang kalau Lukas ini jahat banget sama petualang pemula. Ternyata dia punya niat terselubung yang sangat licik. Lukas sengaja memicu bos tambahan muncul di kunjungan pertama Allen. Sambil tersenyum sinis, dia mengakui rencana liciknya itu. Dia yakin banget si pemula itu tidak akan bisa bertahan sampai ke bos pertama. Lukas benar-benar meremehkan kemampuan Allen. Baginya, kalaupun Allen sampai di sana, dia cuma bakal kalah telak. Lukas masih dendam karena pernah dipermalukan sebelumnya. Dia mau Allen hancur sehancur-hancurnya. Tapi di luar dugaan, Allen dan si pendeta sudah sampai di depan pintu bos. Padahal belum sampai 10 menit berlalu. Allen mengeluh, kalau saja si gadis tidak banyak drama, mereka pasti lebih cepat. Gara-gara si gadis sering kena jebakan dan menabrak dinding, waktu mereka terbuang banyak. Padahal harusnya bisa jauh lebih singkat. Si gadis minta maaf karena ini pengalaman pertamanya di dungeon. Di momen ini, level Allen tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Allen naik 3 tingkat ke level 18. Sedangkan Emma cuma naik sekali. Bonus kelas penduduk desa ternyata gila-gilaan. Si gadis memperingatkan Allen supaya fokus kalau tidak mau kalah taruhan. Mereka pun bersiap menghadapi tantangan yang sesungguhnya. Begitu pintu ruang bos dibuka, hawa ungu yang mencekam langsung menyelimuti seluruh ruangan. Atmosfernya berubah jadi sangat menakutkan sekali. Kalian lihat ekspresi pendeta itu? Dia syok berat saat melihat dua energi raksasa muncul sekaligus di hadapan mereka. Ada Ratu Serigala level 25 dan Raja Serigala di level yang sama. Dua bos, sekaligus, ini benar-benar gila. Allen baru ingat soal bos tambahan ini. Sementara si gadis kesal karena tidak diberi peringatan. Kedua monster itu mulai mengamuk. Mereka sempat saling serang dengan penuh amarah, sebelum akhirnya mata mereka tertuju pada dua manusia yang baru masuk itu. Allen sadar manusia serigala ini lincah banget. Susah kalau cuma pakai senjata api biasa untuk bisa mengenai mereka dengan tepat. Dia minta si pendeta kasih tembakan perlindungan buat mengalihkan perhatian. Tanpa pikir panjang, si gadis langsung saja menembak dengan liar. Meski pakai dua senapan mesin, monster-monster itu bisa menghindar dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Emma pun mulai panik. Serangannya zonk total dan dia mulai putus asa. Allen merasa keadaan jadi agak sulit karena musuh-musuhnya berpencar ke segala arah. Dia suruh si gadis urus sang ratu. Sementara dia sendiri bakal hadapi sang raja. Peluru terus berterbangan tanpa mengenai sasaran. Si pendeta tidak percaya monster itu bisa menghindari peluru semudah itu. Gerakan mereka benar-benar mustahil untuk diikuti oleh mata manusia. Sang ratu sudah siap dengan cakar mautnya. Dia melompat tinggi,
mengincar nyawa si gadis dengan satu serangan yang sangat mematikan. Tenang saja, kalian pasti tahu Allen sudah membaca semua gerakan ini sejak awal. Lihat saja senyum percaya diri di wajahnya. Si gadis berteriak ketakutan setengah mati. Tapi tepat sebelum cakar itu mengenainya, Allen langsung saja mengeluarkan kartu as miliknya. Skill penciptaannya aktif kembali. Seketika itu juga, muncul lingkaran energi biru yang langsung mengunci tangan dan juga kaki kedua monster. Dengan tatapan sangat dingin, Allen langsung memerintahkan sistem untuk menangkap dan melumpuhkan kedua monster itu sekarang juga. Perangkap besi raksasa tiba-tiba muncul menjepit mereka. Kedua serigala itu melolong kesakitan karena tidak bisa lagi bergerak sedikit pun. Mereka benar-benar terkunci di tempat. Si pendeta bengong dan tidak percaya kalau monster sekuat itu bisa dihentikan dengan cara sesimpel itu. Allen bilang ini cuma masalah waktu saja. Emma benar-benar kagum, dia tidak menyangka kalau kemampuan Allen bisa sehebat dan seefektif ini. Allen puas banget karena eksperimen serangan jarak jauhnya berhasil total. Sekarang saatnya dia maju untuk segera menyelesaikan pertarungan yang melelahkan ini. Setelah menguji kekepetian terakhirnya, pada monster yang terjebak, Allen pun melangkah maju dengan penuh keyakinan untuk memberikan serangan penghabisan terakhirnya. Sambil memegang pistol, dia bilang kalau manusia serigala yang tidak bisa menghindar itu cuma sampah biasa. Sang raja kini terpojok. Si raja serigala mencoba meronta sekuat tenaga, tapi perangkap itu tidak bergeming sedikit pun. Allen pun sudah siap dengan moncong senjatanya. Dia mengarahkan pistolnya tepat ke kepala makhluk yang tak berdaya itu. Sambil berbisik selamat tinggal, dia menatap musuhnya tanpa belas kasihan. Tembakan terakhir pun meledak. Setelah menang, Allen langsung mengambil kristal ungu berharga yang jatuh dari jasad monster serigala raksasa tersebut. Allen berbalik menatap rekannya. Tak lama kemudian, si pendeta wanita berlari menghampiri dengan wajah yang tampak sangat lega dan juga gembira. Gimana menurut kalian? Kerjasama solid kan? Kita lihat saja, kejutan apa lagi yang menanti mereka di depan sana. Percayalah, kalian harus lihat ini. Allen berhasil pecahkan rekor dan bilang tugasnya sudah selesai. Begitu keluar dari portal, warga desa langsung mengerumuni mereka untuk berterima kasih banyak. Gadis itu bertanya soal senjata-senjata tadi, dan Allen bilang dia boleh menyimpannya saja. Teman-teman Lukas yang melihat mereka pun bingung karena baru 10 menit berlalu sejak tadi. Mereka mengira Allen dan temannya menyerah lalu kabur, agar tidak malu bertemu kelompok lain. Sambil tersenyum mengejek, Allen bertanya balik dan bilang kalau mereka sudah menyelesaikan semuanya. Dua orang itu berteriak jangan berbohong, tapi Allen menyuruh mereka memeriksa kristal rekor baru. Nah, perhatikan wajah mereka sekarang. Dia menyentuh kristal itu dengan penuh rasa percaya diri. Tiba-tiba wajahnya pucat pasi. Layar kristal menunjukkan 9 menit 48 detik. Semua orang terdiam. Ada yang sampai jatuh lemas karena melihat hasil yang mustahil itu. Sambil mengeluarkan aura biru, Allen bilang dia akan memberi mereka sebuah tip yang khusus. Dia pun menggunakan kemampuannya dan menciptakan beberapa senjata tepat di depan mata semua orang. Seseorang memegang senjata itu dan terkejut melihat daya serangnya mencapai 153. Emma pun tersenyum lebar dan menjelaskan bahwa senjata buatan Allen sangatlah mudah digunakan. Cukup arahkan dan tarik pelatuknya saja. Seketika semua orang terpukau melihat kekuatan tembakannya. Seseorang bertanya siapa Allen sebenarnya. Tapi sebelum sempat menjawab, Allen sudah menghilang dari sana. Saat semua orang sibuk mengagumi senjata itu, Allen memutuskan untuk segera pergi menjauh. Bagi Allen, tinggal di sana lebih lama lagi hanya akan membuang-buang waktu berharganya saja. Tanpa menoleh lagi, dia membelakangi kerumunan dan segera meninggalkan lokasi dungeon tersebut. Tapi ada satu gadis berambut putih yang terus memperhatikan Allen dengan penuh rasa penasaran. Beberapa saat kemudian, kelompok Lukas keluar dan bangga karena mencatat waktu 50 menit. Mereka pun duduk santai menunggu para pemula itu keluar dari dalam dungeon yang berbahaya. Sambil tertawa, teman-temannya yakin kalau Allen dan rekannya pasti sudah tersingkir di dalam. Seorang petualang lain menghampiri Lukas dan memberitahunya sebuah berita yang sangat mengejutkan sekali. Mendengar lawannya sudah pulang, Lukas mengamuk dan mengira mereka lari karena takut kepadanya. Kelompoknya ikut tertawa dan merasa sang pemimpin sudah ditipu mentah-mentah oleh dua orang tadi. Kalian dan saya pasti tahu apa yang terjadi. Ternyata kenyataannya jauh berbeda dari dugaan Lukas. Lukas tidak mengerti saat diberitahu bahwa Allen jauh lebih cepat daripada kelompok mereka sendiri. Bukan cuma cepat, mereka memecahkan rekor. Lukas yang tidak percaya langsung berlari ke kristal. Ini mustahil terjadi. Lukas terus berteriak dan menyentuh kristal itu untuk memastikannya secara langsung. Layar itu benar-benar menunjukkan waktu 9 menit 48 detik tepat di depannya.
Lukas gemetar teringat kelompoknya butuh hampir 1 jam penuh hanya untuk menyelesaikan dungeon itu. Temannya mencoba menenangkan, tapi Lukas mulai panik karena tidak bisa menerima kekalahannya yang memalukan. Dia pun tersungkur ke tanah sambil berteriak histeris karena merasa harga dirinya hancur total. Sementara itu di tempat lain, ada sosok misterius yang sedang memeriksa beberapa dokumen penting. Setelah membaca laporan rekor Allen di tambang serigala, dia yakin Allen adalah target sempurna. Seorang tentara bayaran berkerudung kemudian masuk ke dalam ruangan untuk menerima perintah barunya. Pria misterius itu bertanya apakah si tentara sudah mendengar permintaan khusus untuk kelompok mereka. Misi pun dikonfirmasi, lalu dia menunjukkan foto Allen sebagai target utama mereka kali ini. Si tentara bayaran bergumam bahwa target anak muda ini kelihatannya bakal sangat merepotkan nantinya. Tapi bosnya langsung melempar sekantong uang tunai dan menjanjikan hadiah yang sangat luar biasa. Tentara itu menepuk foto Allen dan bersiap untuk menjalankan perintah eksekusi yang diberikan padanya. Oke, mari kita lihat apa yang bakal terjadi selanjutnya. Perintah pun turun untuk menghabisi Allen. Allen pun bertanya pada si pendeta apakah dia benar-benar harus kabur sejauh itu sekarang. Tapi gadis itu menolak karena sebagai petualang, dia merasa tidak boleh terus bergantung saja. Kalian dan saya akan melihat bagaimana Allen berpamitan dengan teman baiknya saat ini. Dia ingin namanya abadi dalam sejarah dan tidak mau rekornya pecah begitu saja. Setelah berjanji akan bertemu lagi, Allen segera pergi menuju ke sebuah tempat terpencil. Inilah saatnya menguji kekuatan ciptaan yang sudah dia rencanakan dengan sangat matang. Berhasil sebuah tank tempur dengan eksterior yang terlihat sangat gahar kini muncul. Allen masuk ke dalam dan mendapati semua sistem kontrolnya tereplikasi secara sempurna. Sambil tersenyum puas, sang petualang pun segera memerintahkan tank tersebut untuk bergerak. Namun kendaraan itu tetap diam karena dia sadar mesinnya membutuhkan bahan bakar. Sihirnya bisa menciptakan benda apapun, namun tidak dengan hal cair atau listrik. Allen tidak terkejut karena dia sudah menyiapkan solusi cerdas di dalam sistem tenaga. Di dunia JPO, batu sir digunakan sebagai sumber energi penggerak yang utama. Dia pun menyadari bahwa ciptaannya dapat beroperasi penuh hanya dengan menggunakan batu tersebut. Roda rantai mulai berputar dan tank melaju sangat kencang melintasi gurun di depannya. Puas dengan hasilnya, Allen pun merayakan kesuksesan uji coba pertama kendaraan tempur ini. Tunggu sebentar lihat apa yang terjadi saat batu sir miliknya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Allen terkejut karena seluruh cadangan energinya habis total hanya dalam waktu sekejap saja. Dia sadar butuh kualitas batu yang lebih baik untuk mengendalikan mesin tank tersebut. Meski begitu, dia tetap puas dan memutuskan mencoba alat lain yang jauh lebih kecil. Sebuah drone canggih yang bisa dikendalikan lewat suara pun muncul tepat di hadapannya. Allen memasukkan batu ajaib baru dan drone itu pun mulai terbang dengan stabil. Sambil memantau daya baterainya, dia memerintahkan drone merekam seluruh area di sekitar gurun. Kinerja perangkat tersebut sangat memuaskan hingga dia terpikir untuk segera memasang senjata tajam. Jika kamera diganti dengan senapan, maka drone ini akan menjadi senjata yang mematikan. Dia lalu mengambil tablet untuk melihat semua hasil rekaman video yang telah didapat. Sekarang perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang sangat aneh muncul di layar tablet miliknya. Sekelompok orang sedang mengintai dan dia bertanya-tanya apakah mereka sedang memburunya sekarang. Allen merasakan niat jahat yang kuat dari orang-orang tambang tersebut terhadap dirinya. Karena tidak suka terus diawasi, dia memutuskan untuk langsung berjalan mendekati mereka semua. Para tentara bayaran itu pun mulai panik karena target mereka mendekat secara tiba-tiba. Meski mereka merasa penyamarannya sempurna, Allen tetap meneriaki posisi kelima orang tersebut. Akhirnya para tentara bayaran itu terlihat sedang mengamati posisi Allen dari kejauhan saja. Mereka bingung harus berbuat apa setelah posisi persembunyian mereka terdeteksi secepat itu. Salah satu anggota kelompok merasa sangat khawatir dengan kecepatan serangan senjata milik Allen. Namun sang pemimpin tetap yakin bahwa senjata aneh itu tidak bisa melukai manusia. Allen membalas bahwa mereka salah besar dan menyuruh mereka untuk segera keluar menyerang. Sang pemimpin pun muncul dan mengaku terkejut dengan kemampuan deteksi yang dimiliki Allen. Kelima tentara bayaran itu pun akhirnya menampakkan diri dan berdiri tegak menantang Allen. Allen bertanya apa sebenarnya tujuan utama mereka datang jauh-jauh ke gurun gersang ini. Tanpa basa-basi, sang pemimpin mengatakan bahwa tugas mereka hanyalah untuk menghabisi Allen. Seketika kelima musuh itu menghilang dari pandangan berkat kemampuan penyamaran tingkat tinggi mereka. Beruntung, Allen sudah memilih senjata dengan kecepatan tembak yang sangat luar biasa gila. Musuh mengejeknya bodoh karena mengira peluru senjata Allen tidak akan mempan sama sekali. Tapi tiba-tiba, dia langsung roboh setelah terkena tembakan yang sangat mengejutkan tersebut. Percayalah,
kalian pasti akan merasa sangat puas melihat Allen menghabisi semua musuh di depannya. Detik saja, kalian dan saya akan melihat jagoan kita membereskan keempat musuh ini dalam hitungan detik saja. Melawan orang yang memegang senjata api adalah keputusan paling bodoh. Seharusnya mereka memikirkan taktik yang jauh lebih cerdik. Meskipun pemimpin musuh sendiri tidak mengerti alasan serangan langsung Allen. Allen menjelaskan bahwa biasanya senjatanya punya pengaman, tapi karena musuh kali ini terlihat mencurigakan, dia segera melepas pengamannya sebelum baku tembak dimulai. Pemimpin tentara itu pun tersungkur tak berdaya. Allen memperingatkan bahwa tanpa pengaman, siapapun yang terkena tembakannya dipastikan tidak akan bisa selamat. Musuh itu berlutut, benar-benar kalah telak oleh kekuatan senjata Allen yang mengerikan. Allen segera mengarahkan moncong senjatanya ke kepala pemimpin tentara bayaran itu. Dia menuntut jawaban kenapa dia jadi incaran. Tentara itu mengaku bahwa mereka hanya menjalankan perintah untuk menghabisi siapapun yang jadi target. Allen penasaran siapa kliennya karena dia merasa tidak pernah mencari musuh. Namun tentara bayaran itu menjawab bahwa Allen mungkin tidak salah. Namun masalahnya terletak pada kekuatannya yang sangat besar. Ada sosok penting yang merasa terancam darinya. Kalian pasti setuju kalau ini terdengar seperti konspirasi besar. Tiba-tiba, pria itu menggigit sesuatu di mulutnya sambil menyeringai. Dia mengaku sebagai seorang profesional sejati dan tidak akan membocorkan apapun lagi. Seketika dia merasa mual dan tewas di lantai gurun. Allen menyadari bahwa musuhnya baru saja menelan racun, mematikan demi menjaga rahasia sang pemberi tugas. Dia terdiam memikirkan ucapan tadi. Meskipun baru level 24, tiba-tiba terdengar sebuah suara asing. Seseorang memujinya karena berhasil menyapu bersih pasukan tentara bayaran itu sendirian. Allen langsung menoleh curiga. Dia bertanya siapa yang bersembunyi di sana. Muncul seorang gadis yang turun dari balik batu besar. Sambil melipat tangan, gadis itu meyakinkan bahwa dia bukanlah musuh melainkan teman yang bisa dipercaya. Allen menatapnya dengan sangat dingin. Situasi ini benar-benar aneh dan sangat mencurigakan bagi karakter utama. Gadis itu menawarkan kerjasama yang menguntungkan, namun Allen langsung menolak mentah-mentah ajakan tersebut sekarang. Dia tidak butuh teman perjalanan, meski sempat teringat pada sosok pendeta wanita yang mungkin jadi pengecualian. Gadis misterius itu memintanya untuk mendengarkan dulu karena dia tahu siapa dalang di balik serangan ini. Allen terkejut dan mendesaknya untuk bicara, tapi gadis itu ingin memastikan satu hal terlebih dahulu. Dia menebak bahwa pria di depannya adalah Allen, sang pemecah rekor di tambang serigala legendaris. Allen bingung bagaimana dia tahu, padahal status karakternya selalu disembunyikan dari penglihatan semua orang lain. Dia pun membuka menu dan mengubah pengaturannya agar ketenaran yang mengganggu itu tidak menjadi masalah. Setelah statistiknya terlihat, gadis itu terperanjat bukan main. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Level Allen ternyata cuma 24, padahal kekuatannya terasa seperti pemain level 80 ke atas. Sekarang kalian dan saya bisa melihat kalau penyihir bernama Melissa ini sebenarnya sudah level 50. Allen kembali bertanya siapa yang ingin menyingkirkannya. Namun Melissa tidak ingin memberi informasi secara cuma-cuma. Dia menatap Melissa dengan geram, karena tahu gadis ini pasti menginginkan sesuatu sebagai imbalan jawabannya. Melissa membenarkannya dan berjanji akan memberitahu segalanya jika Allen mau membantunya menyelesaikan sebuah misi. Allen mulai mempertimbangkan tawaran itu, sambil memikirkan bantuan macam apa yang dibutuhkan penyihir sekuat dia. Tiba-tiba Melissa melemparkan batu ke udara dan membuat Allen bingung. Dia mengajak Allen ke Kastil Kristal. Itu adalah penjara bawah tanah level 50 yang sangat berbahaya. Melissa memperingatkan tingkat kesulitannya. Tempat itu bukan dungeon biasa. Banyak monster dan bos kuat yang bisa muncul secara acak di sana. Banyak jebakan mematikan yang siap menghancurkan petualang paling ahli sekalipun jika mereka tidak berhati-hati. Dan di titik terdalam dungeon tersebut, ada naga kristal yang kekuatannya berada di level yang berbeda. Allen bertanya, apakah dia butuh bantuan untuk menaklukkan naga itu? Melissa hanya menginginkan satu barang langka. Dia akan bicara jika Allen menyerahkan bola naga giok yang dijatuhkan oleh bos naga di dungeon. Allen menyadari bahwa item itu sangat berharga bagi penyihir seperti Melissa. Melissa pun menantikan jawaban Allen. Dia ragu petualang level 24 berani mengambil risiko itu. Namun Allen memberikan jawaban mengejutkan. Allen langsung setuju tanpa ragu sedikit pun. Melissa benar-benar kaget karena responnya yang sangat cepat itu. Percayalah, kalian dan saya pasti merasa Allen punya rencana rahasia di balik keberaniannya yang luar biasa ini. Kalian harus lihat ini. Melissa sampai teriak kalau level area itu minimal 50 dan sangat berbahaya. Allen menjawab dengan santai kalau dia sudah tahu.
Bahkan jauh lebih paham soal tempat itu dibanding Melissa. Dia ingat sudah menamatkan tahap ini 10 kali, dan merasa perlu menyingkirkan siapapun yang berani mengejarnya. Melissa akhirnya setuju selama pekerjaannya jelas, sambil memberi isyarat kalau dia siap bekerja sama dengan rekan barunya. Begitu kesepakatan tercapai, Allen merasa mereka sudah bisa langsung berangkat tanpa perlu membuang banyak waktu lagi. Tapi rencana itu langsung ditolak Melissa dengan tatapan kesal, karena sayangnya mereka belum bisa pergi sekarang juga. Allen pun bingung dan langsung bertanya pada si penyihir itu apa alasan sebenarnya mereka tidak bisa segera jalan. Melissa menjelaskan ada dua kendala, dan yang pertama adalah cara untuk mencapai kastil yang berada di atas sana. Mereka butuh teleportasi, dan Allen pun sempat bingung, karena biasanya di dalam game dia hanya perlu bicara dengan NPC. Gadis itu memperingatkan bahwa saat ini Allen tidak memenuhi syarat sama sekali untuk bisa ikut dalam ritual tersebut. Sebuah panel memperlihatkan syarat minimal level 40, dan sayangnya Allen masih dikecualikan oleh aturan kaku tersebut. Allen pun protes kenapa diajak, tapi si gadis membalas kalau dia juga tidak akan mengajak jika tahu levelnya segitu. Mengabaikan hal itu, Allen lanjut bertanya soal alasan kedua, dan Melissa menjawab kalau cuma berdua saja jelas tidak cukup. Misi berbahaya seperti ini butuh tim lengkap, termasuk seorang pelindung tangguh untuk menahan semua serangan musuh. Dia melanjutkan bahwa mereka juga sangat butuh seorang penyerang utama dengan daya rusak yang luar biasa besar. Sebagai penyihir, serangan Melissa bersifat area dan tidak fokus pada satu target, jadi mereka butuh tambahan tenaga tempur. Baginya, prioritas utama sekarang adalah menaikkan level terlebih dahulu, jadi dia merasa tidak perlu terburu-buru melakukan misi ini. Tapi bagi Allen ini masalah besar karena dia sedang dikejar waktu, hingga Melissa pun penasaran apa alasannya. Perhatikan baik-baik, Allen bertekad ingin jadi orang pertama yang mencapai level 999. Dengan tatapan penuh tekad, dia menegaskan tidak punya waktu untuk membuang energi pada hal-hal yang tidak penting. Melissa memuji impian besar itu, tapi kenyataannya satu-satunya pilihan mereka sekarang hanyalah menaikkan level hingga 40. Allen pun setuju kalau batasan level untuk teleportasi memang masalah serius, sambil menatap jauh ke arah kastil langit. Bahkan sihir terbang, sekalipun mustahil menjangkau tempat setinggi itu. Namun, setelah berpikir sejenak, petualang muda ini mulai tersenyum. Dia rupanya mendapat ide cemerlang untuk mencapai kastil tanpa ritual apapun, yang tentu saja membuat Melissa kebingungan. Sambil merapal kemampuannya, Allen berjanji akan menjelaskan semuanya nanti setelah dia selesai melakukan sebuah uji coba sederhana. Tiba-tiba, sebuah drone muncul di hadapan mereka, membuat si gadis penasaran bagaimana cara kerja alat ajaib milik Allen tersebut. Allen menjelaskan itu adalah drone sihir. Lalu dengan tangan terlipat, dia memerintahkan alat itu terbang menuju kastil langit. Melissa sangat terkesan, dan Allen pun membual kalau itu adalah teknologi dari dunia lain, sambil terus mengamati pergerakannya. Dia memastikan jalur ke kastil aman, dan drone itu terus meluncur mendekati targetnya tanpa ada hambatan apapun. Dengan tatapan waspada, Allen menunggu hasilnya, dan ternyata drone itu berhasil mendarat sukses tanpa terhalang pelindung sihir. Gila banget kan? Melissa sampai syok karena ternyata mereka bisa sampai ke sana tanpa perlu ritual teleportasi yang merepotkan. Dia pun menyarankan Allen membuat drone versi raksasa saja, tapi Allen langsung menolak mentah-mentah ide konyol dari rekannya itu. Dia menegaskan kalau mereka berdua saja sudah sangat cukup, membuat Melissa makin tidak mengerti soal anggota tim yang tadi dibahas. Allen bahkan sesumbar bisa menyelesaikannya sendirian, hingga si gadis pun bertanya-tanya dari mana datangnya semua rasa percaya diri itu. Allen memperingatkan kalau dia tidak akan pernah membuat drone berukuran raksasa hanya untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh ini. Karena menurutnya, semakin besar ukuran objeknya, maka efisiensi penggunaan bahan bakar sihirnya pun akan menjadi semakin buruk. Dengan tatapan serius, Melissa pun menanyakan rencana cadangannya. Lalu Allen menjelaskan kalau dia akan memakai sumber daya baru. Mereka bakal pakai energi baru yang beda dari batu sihir biasanya, yang tentu saja bikin si gadis semakin penasaran. Sambil tersenyum penuh percaya diri, Allen menoleh ke arah rekan setimnya itu dan mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Ternyata, Melissa sendirilah yang akan jadi sumber tenaganya, karena sebagai penyihir, dia punya pasokan mana yang sangat melimpah. Mereka bakal memanfaatkan sihir Melissa sebagai bahan bakar. Lalu Allen mengaktifkan kemampuannya dan menyuruh gadis itu diam menonton saja. Tiba-tiba sebuah balon udara panas raksasa muncul, dan Allen bilang mereka akan segera terbang tinggi menggunakan kendaraan itu. Allen mengajak Melissa segera naik demi menguji ciptaannya, sementara si gadis masih bingung harus melakukan apa di atas sana. Tugasnya simpel, Melissa hanya perlu mengisi balon itu dengan elemen angin,
dan tanpa ragu dia langsung mengerahkan sihirnya. Dan seperti yang kita duga, balon raksasa itu mulai terisi penuh, menandakan petualangan gila mereka resmi dimulai sekarang. Balon mengembang, Allen bilang, sekarang waktunya memanaskan udara. Segala sesuatu yang menghasilkan panas bisa dipakai. Bridge, 1. Kalian harus lihat ini. Kita bakal saksikan aksi sihir tangan api yang sangat keren untuk memulai perjalanan. Dengan fokus penuh, dia memanaskan udara di dalam balon. Tiba-tiba saja keranjang itu mulai terangkat dari tanah. Gadis itu terkejut saat balon melayang. Allen menjelaskan bahwa perbedaan massa jenis yang membuat mereka bisa terbang. Allen memperingatkan agar apinya jangan sampai padam. Si gadis mengeluh karena tidak diberitahu soal itu sebelumnya. Allen tenang saja karena dia akan membereskan musuh di Dungeon. Sang penyihir masih sedikit meragukan kemampuan Allen. Level 24 memang rendah, tapi saat balon naik, dia mulai menaruh harapan sangat tinggi padanya. Dengan tekad kuat, dia yakin bersama Allen mereka mungkin bisa berhasil menaklukkan den yang sangat legendaris. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di pintu kastil. Allen memuji usahanya dan gadis itu merasa sangat dihargai. Di dalam kastil banyak kelompok petualang lain. Penyihir menjelaskan jika kelompok lain menang, mereka harus mengulang semuanya. Allen menyuruh bergegas karena dia tidak ingin siapapun mengambil bola itu sebelum mereka sampai di sana. Biarkan monster lemah untuk yang lain dan fokus pada tujuan utama. Ayo kita bergerak lebih cepat lagi. Melissa menjelaskan ada 3 lantai yang harus ditaklukkan. Allen menyela bahwa mereka butuh 3 kristal sakti. Mereka butuh kristal itu untuk lanjut ke lantai berikutnya. Allen sepertinya tahu rahasia besar di tempat ini. Sambil tersenyum, dia ingin memberitahu rahasianya. Tapi tentu saja, informasi berharga itu tidak akan diberikan secara gratis. Gadis itu kesal melihat kepercayaan diri rekannya. Tiba-tiba mereka berhenti dan menatap sesuatu yang ada di depan. Kelompok lain sudah mencapai bos pertama, monster Aesir yang sangat kuat di level 45. Bridge, 2. Nah, perhatikan baik-baik, disinilah nyali Allen bakal diuji melawan bos yang jauh lebih kuat darinya. Si gadis mengajak lewat saja, tapi Allen menolak keras. Dia tidak mau menyerahkan kristal dari lantai tersebut. Dia mendekat dan menyuruh kelompok lain menyingkir. Jika tidak berniat bertarung, lebih baik jangan menghalangi jalan kami. Seorang petualang marah, tapi saat melihat level 24, dia malah tertawa mengejek Allen habis-habisan. Sambil tersenyum remeh mereka memberi jalan. Silakan saja, bos itu sekarang jadi milikmu sepenuhnya, kata mereka mengejek. Allen berterima kasih, lalu bersiap melawan monster raksasa itu sendirian, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Penyihir itu berteriak memperingatkan soal mana Allen, tapi Allen justru mengeluarkan batu sihir cacing pasir miliknya. Itu bukan masalah bagi Allen. Dia kembali menggunakan keterampilan penciptaan hebatnya di tengah panasnya pertempuran maut. Bridge, 3. Kalian jangan kaget ya. Dia beneran menciptakan peluncur roket berdaya 14.500. Melissa menghitung bonus serangannya melebihi 30.000. Allen langsung membidik tepat ke arah kepala monster itu. Dengan tatapan dingin, Allen berkata, pertempuran sudah berakhir. Monster itu tidak akan punya kesempatan untuk hidup lagi. Tanpa membuang waktu, dia menembakkan misil berdaya ledak tinggi. Roket melesat cepat ke arah binatang raksasa itu. Ledakan besar menghantam wajah monster dan mengguncang ruangan. Cahayanya membuat mata semua orang di sana menjadi buta. Penyihir itu melindungi diri dari gelombang kejut serangan. Petualang lain terlempar jauh akibat kekuatan ledakan dahsyat tersebut. Layar sistem mengumumkan bos telah berhasil dikalahkan. Allen naik ke level 25 dan membuat semua terkejut. Melissa terdiam kagum atas kemenangan telak tersebut. Kekuatan Allen benar-benar berada di luar akal sehat petualang lain. Dengan wajah terkejut, dia bertanya bagaimana Allen bisa menang. Allen hanya berpikir tentang kekuatan batu sihirnya saja. Allen merasa mungkin dia bahkan tidak butuh batu sihir. Dia pun menerima kristal pertama untuk lantai berikutnya. Dia mengambil batu Minotaur dan gadis itu setuju. Keduanya pun langsung berlari menuju tantangan besar selanjutnya. Penyihir itu heran bagaimana kelas lemah bisa menang. Mereka pun menemukan lorong dengan jurang di... Allen bilang mereka harus menyeberang untuk mendapat kristal lain. Melissa bingung karena jalannya terlihat benar-benar terputus. Melissa bertanya bagaimana mereka akan menyeberang di sana. Allen menjelaskan bahwa sebenarnya jalan itu tidaklah benar-benar terputus. Dia mengungkapkan ada jembatan transparan di sana. Gadis itu sedikit takut, tapi mencoba tetap terlihat sangat berani. Salah satu petualang lain mencoba peruntungan dan melangkah duluan, tapi dia justru menginjak titik yang salah. Suara jebakan bergema di seluruh ruangan dungeon itu. Petualang itu jatuh ke kegelapan dalam tanpa bisa selamat.
Allen bilang itulah yang terjadi jika menginjak tempat yang salah. Dungeon ini memang sangat kejam bagi pemula. Bridge, 4. Nah itu dia alasannya kenapa kita jangan pernah sok tahu di tempat berbahaya seperti ini. Setuju. Keamanan adalah nomor 1 dalam petualangan ini. Mari kita lihat trik apa lagi yang dimiliki Allen selanjutnya. Oke, kalian dan aku bakal lihat Allen mikir keras soal strategi tongkat buat cari jalan. Kalau cuma pakai tongkat, petualang lain pasti gampang banget buat niru. Meli nyaranin buat bangun jembatan. Tapi Allen ragu. Kalau semudah itu, pasti semua orang sudah terbang. Dia lalu minta gadis itu buat bantu. Intinya buat ngetes teori sihir. Ternyata Melissa tidak bisa, dan Allen sadar kalau kekuatannya memang punya batasan. Sambil senyum licik, Allen bilang masih ada cara cerdik lainnya. Melissa cuma bisa melongo bingung karena tidak paham. Dia cuma menatap Allen dengan wajah super penasaran. Mereka pun balik lagi ke tepi jurang yang dalam itu. Sekarang cuma sisa 2 kristal lagi. Persiapan buat tantangan terakhir dimulai. Allen jelasin kalau inventarisnya masih bisa dipakai. Tiba-tiba, kacamata khusus muncul dari sistemnya. Dia bilang kalau dia sudah benar-benar siap buat misi gila ini. Kacamata itu langsung dikasih ke Melissa yang bingung itu buat apa. Tenang, Allen punya penjelasan yang masuk akal. Berkat material batu kelelawar, kacamata ini bisa melihat benda yang tidak kasat mata. Melissa benar-benar kaget lihat kejeniusannya. Dia tanya kapan Allen sempat bikin barang keren itu. Ternyata Allen bikin pas Melissa lagi asyik lihat balon udara. Si penyihir makin kagum karena dia sama sekali tidak tahu rahasia di balik kacamata itu. Benar-benar di luar nalar. Allen jelasin kalau lensanya bisa deteksi cahaya inframerah. Jadi semua yang tersembunyi bakal kelihatan jelas lewat alat itu. Sekarang jalur rahasianya terpampang nyata di depan mata Allen. Dia bilang mereka sudah siap buat lanjut jalan sekarang. Nah, kalian jangan kedip dulu, karena momen seru bakal segera dimulai di sini. Allen langsung gendong Melissa ala Tuan Putri sampai dia kaget. Katanya sih demi hemat waktu buat beresin sarang ini. Sambil teriak panik, penyihir itu peluk Allen erat banget pas dia mulai lari. Allen cuma peringatin biar tidak gigit lidah. Sambil gendong cewek itu, dia lari sekencang kilat di atas jalur yang tidak kelihatan. Benar-benar aksi yang sangat gila. Petualang lain yang lihat cuma bisa melongo kaget lihat Allen kayak lari di udara kosong. Mereka pasti mengira itu sihir. Melissa teriak-teriak, minta Allen pelan-pelan dan hati-hati. Tapi cuma dalam hitungan detik, mereka sudah sampai di seberang. Begitu sampai, Melissa minta berhenti sebentar. Ada jalan cabang di depan, dan dia bingung harus pilih jalur yang mana. Allen bilang dua-duanya benar dan ada kristal di tiap ujungnya. Terus dia tanya apa Melissa lagi marah sama dia. Melissa malah suruh Allen diam. Sebenarnya dia mau pencar, tapi dia masih khawatir sama keselamatan partner cowoknya itu. Akhirnya, mereka mutusin buat barengan terus, meskipun Melissa agak terpaksa. Padahal, Allen cuma butuh info soal serangan itu. Di tantangan selanjutnya, mereka masuk ke lorong yang penuh sama pisau tajam. Atmosfernya benar-benar terasa sangat berbahaya. Si penyihir panik dan tanya gimana cara lewatnya. Tapi Allen dengan santai langsung keluarin senjata buat kasih solusi instan. Tanpa basa-basi dia mulai nembakin dan hancurin semua pisau yang halangin jalan. Benar-benar cara yang sangat simpel. Melissa sadar kalau Allen bisa pakai sihir juga. Terus Allen bilang kalau kemampuan teknis kayak gini juga sangat berguna. Sambil senyum, dia bilang ini bakal gampang banget sambil bikin barier sihir. Mereka berdua pun langsung tancap gas. Semua jebakan lewat gitu aja. Sampai akhirnya mereka ketemu dinding raksasa dengan kristal berkilau di bagian paling atas. Melissa waspada banget soal jebakan, tapi Allen malah suruh dia pegang dindingnya. Ternyata permukaannya licin banget kayak es. Melissa ngeluh karena tidak mungkin bisa manjat ke atas sana. Dia pun nyaranin Allen buat pakai skill unik miliknya. Nah, kalian pasti bakal suka sama cara Allen pamerin kemampuannya di sini. Si penyihir suruh dia buruan dan tanya apa mau pakai balon udara lagi. Tapi Allen bilang balon itu berlebihan. Dia tidak mau pakai cara lama. Allen langsung pakai skill kreasinya buat bikin sesuatu yang jauh lebih modern. Tiba-tiba di dalam dungeon, malah muncul lift canggih. Melissa cuma bisa bengong lihat benda aneh yang belum pernah dilihatnya. Allen jelasin kalau itu namanya lift. Tinggal tekan tombol sedikit saja, mereka bisa naik ke atas secara otomatis. Alatnya bekerja sempurna buat angkut orang dan barang. Dalam sekejap saja, mereka berdua sudah sampai di puncak dinding. Kristal kedua berhasil diamankan. Sekarang mereka cuma butuh 1 kristal lagi buat bisa lanjut naik ke lantai berikutnya. Allen ajak lanjut, tapi Melissa minta waktu sebentar. Di ruangan terakhir, ada rawa besar berisi racun yang mematikan. Allen kasih peringatan kalau racun itu kuat banget dan bisa kasih efek status berbahaya kalau sampai mereka terkena.
Melissa penasaran sihir apalagi yang bakal Allen pakai kali ini. Tapi Allen cuma senyum tanpa kasih jawaban apa-apa. Dia langsung aktifin kemampuannya buat bikin barang berguna lainnya. Tiba-tiba sebuah perahu muncul di tengah rawa beracun itu. Nah, gimana menurut kalian? Benar-benar ide yang sangat jenius dari Allen untuk melewati rintangan ini. Allen merasa ini hal biasa saja, terus dia tanya apa, dia tadi bicara terlalu keras sampai Melissa mendengarnya. Baiklah, mari kita ikuti petualangan mereka saat mulai naik ke atas perahu kecil ini. Allen minta jangan berlebihan dan menyuruhnya masuk, meski si penyihir bingung soal dayungnya. Sambil nyengir nakal, Allen bilang disinilah kerjasama tim mulai dibutuhkan. Gadis itu sadar sihirnya bakal jadi mesin penggerak, ekspresinya langsung berubah jadi sangat kesal. Dia mengeluh karena tekanan besar ini, sementara Allen malah asyik bersantai sambil tiduran. Setelah melewati rawa, mereka berdua akhirnya berhasil mendapatkan kristal terakhir yang sangat penting. Dengan 3 kristal di tangan, lantai pertama kastil ini pun resmi mereka taklukkan. Si gadis tidak menyangka ini bakal semudah itu, tapi Allen menganggapnya hal yang biasa. Dia menyombongkan diri bahwa kelas pengrajinnya adalah kelas yang paling kuat di dunia. Allen mengajak lanjut ke tantangan berikutnya, tapi Melissa punya pendapat yang berbeda soal itu. Dia sadar yang kuat bukanlah kelas pengrajin, melainkan kekuatan murni dari diri Allen sendiri. Meski baru kenal, Melissa yakin Allen akan menjadi sosok petualang legendaris suatu hari nanti. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di ruang transfer untuk menuju ke lantai bawah. Allen menjelaskan cara menggunakan podium kristal ini, agar mereka bisa segera pindah lantai. Melissa heran kenapa Allen tahu segalanya, dan Allen bilang dia mempertaruhkan hidupnya di sini. Setelah diletakkan di podium, ketiga kristal itu pun bersinar sangat terang memenuhi ruangan. Sistem memverifikasi kristal tersebut, dan mereka langsung diteleportasi menuju lantai bagian tengah. Suasana di pintu masuk lantai tengah ini terasa sangat berbeda dari tempat mereka sebelumnya. Allen menyamakan situasi ini dengan boneka Matryoshka, tapi Melissa sama sekali tidak mengerti maksudnya. Allen berjanji membuatkannya satu nanti, lalu mereka berdua bersiap untuk masuk ke dalam portal. Tiba-tiba Melissa minta berhenti sebentar, membuat Allen menoleh dengan perasaan yang sangat bingung. Sekarang perhatikan baik-baik, karena Melissa tiba-tiba menantang Allen bertarung tepat di depan portal. Gadis itu mengusulkan taruhan kecil untuk menambah keseruan eksplorasi mereka di lantai tengah. Allen merasa penasaran dan bertanya apa sebenarnya maksud dari tantangan yang diajukan gadis itu. Dengan sangat percaya diri, Melissa menjelaskan bahwa lantai ini terbagi menjadi 2 bagian berbeda. Dia memperingatkan bahwa di area pertama, mereka akan dikepung ribuan monster lemah yang banyak. Sambil menyalakan api, dia mengajak Allen lomba membantai monster paling banyak di arena ini. Allen mengeluh karena aturan ini sangat menguntungkan Melissa yang punya serangan sihir area luas. Apalagi senjata Allen biasanya cuma fokus ke satu target, beda dengan sihir penghancur milik rekannya. Tapi Melissa malah terus menggoda Allen dan bertanya apakah dia takut kalah taruhan darinya. Sambil berkacak pinggang, dia bersumpah akan menunjukkan kekuatan aslinya yang sangat luar biasa dahsyat. Melissa yakin akan membuat Allen mengakui kekuatannya, dan akhirnya Allen pun menerima tantangan itu. Mereka sepakat bahwa siapapun yang kalah harus membayar ramuan mahal sebagai taruhannya nanti. Begitu melangkah masuk, ribuan makhluk aneh sudah menunggu mereka di tengah arena yang luas. Gerombolan monster babi dan goblin menatap mereka dengan mata merah yang haus akan darah. Gadis berambut biru itu langsung memasang wajah serius dan bersiap melancarkan serangan sihir mematikan. Allen juga tidak mau kalah, dia memfokuskan pandangannya untuk memulai pembersihan monster yang masif. Sistem memberi peringatan bahwa mereka harus menghabisi 1.500 monster yang sedang marah. Melissa mulai merapal mantra sihir angin kencang yang langsung mengubah monster-monster itu jadi debu. Dengan pusaran kegelapan raksasa, ledakan besar membuat kawanan monster terlempar ke segala arah. Dia benar-benar pamer kekuatan, tapi sekarang mari kita lihat giliran Allen yang beraksi di sini. Allen mengumpulkan energi listrik biru yang sangat kuat di tangannya untuk mempersiapkan serangan balasan. Secara mengejutkan, Allen mengeluarkan sebuah senapan mesin raksasa yang siap memuntahkan peluru panasnya. Dengan fokus penuh, dia menyuruh monster-monster itu bersiap merasakan kekuatan senjata buatan sang pengrajin. Dan percayalah, kalian dan saya akan melihat hujan peluru yang bakal meratakan seluruh arena ini. Oke, kita bakal lihat gimana daya hancur luar biasa ini langsung meratakan semua musuh tanpa ampun. Gak ada kesulitan sama sekali, area langsung bersih. Rekannya cuma melongo melihat pembantaian secepat ini. Dia sadar kalau damage dan kecepatan tembakan senjata berat itu benar-benar di luar nalar manusia. Allen bilang mobilitasnya emang buruk, tapi urusan habisi musuh, senjata ini juaranya. Tapi si gadis nggak menyerah.
Dia kesal karena hampir kehilangan wilayahnya. Jadi dia ganti taktik dan pindah ke kelas berbeda. Dia mulai kumpulkan energi. Gadis itu melayang dengan aura sihir yang kuat, siap kasih serangan balasan. Gak butuh waktu lama, papan skor tunjukkan Allen raih 800 poin eliminasi secara mutlak. Dia menang telak. Si penyihir cuma terkapar kelelahan di lantai sementara rekan setimnya jalan santai. Allen lewat sambil bilang kalau dia fokus ke lawan yang salah. Dengan muka datar, Allen coba menghibur. Katanya pertandingannya lumayan ketat kok. Tapi Melissa masih dongkol karena kalah di bidang keahlian utamanya sendiri. Sambil menatap Allen, Melissa akhirnya sadar kalau cowok di depannya ini emang bukan orang sembarangan. Mereka lanjut ke lantai 2 labirin. Di sana, si penyihir kasih peringatan kalau musuh berikutnya adalah bos. Fokus ke tujuan akhir, sang petualang merasa kalau mereka sudah sangat dekat buat dapetin bola naga. Melissa agak merona dan ngaku kalau menjelajahi tempat bahaya ini jadi lebih gampang berkat bantuan Allen. Dengan tatapan tajam, Allen sudah siapkan mental buat hadapi pertempuran besar yang ada di depan mata. Mereka berdiri saling membelakangi, menantang cahaya biru yang menyilaukan. Melissa kasih peringatan kalau musuh sudah tiba. Siapkan diri kalian, tiba-tiba cakar raksasa menghantam tanah dan bikin debu beterbangan di mana-mana. Bos lantai muncul. Sosok ogre ungu yang menunggangi monster singa raksasa. Benar-benar pemandangan yang mengerikan banget. Ternyata, itu ogre kristal level 50 dengan aura mencekam. Sementara itu, tunggangannya juga bukan monster biasa. Itu mantikor kristal level 50. Dengan mata merah, Melissa kaget melihat duo maut di depannya. Allen sadar mereka punya serangan combo. Dia bilang mereka harus pisahkan dua monster itu secepat mungkin. Melissa nggak setuju dan langsung aktifkan skill. Tapi dengan senyum pede, Allen justru lakukan hal lain. Dia buat peluncur roket buat hancurkan keduanya. Melissa kenal senjata yang habisi bos sebelumnya itu. Matanya berbinar, tapi saat lihat statistik senjatanya, Melissa sadar kalau daya serangnya turun 16.000. Allen jelasin ini versi normal, tapi buat serangan langsung sih hasilnya tetap bakal menang telak kok. Senjata dari batu sir emang kuat, tapi bakal langsung hancur habis dipakai. Jadi mereka nggak punya waktu santai. Dua monster itu menatap mereka dengan penuh kebencian. Gak ada waktu lagi buat sekadar ngobrol. Makhluk-makhluk itu melompat maju dengan kecepatan gila. Mereka benar-benar siap buat mencabik-cabik para petualang kita. Allen langsung teriak minta rekannya bekukan seluruh lantai arena. Melissa kaget tapi tetap ikuti perintah itu. Dia tempelkan tangan ke tanah dan keluarkan sihirnya. Jalur es raksasa langsung tercipta menuju bos. Allen tahu mantikor itu lincah banget, jadi serangan dari depan pasti bakal gampang banget buat dia hindari. Rencananya adalah menjebak monster itu ke posisi di mana dia nggak punya ruang lagi buat bisa menghindar. Benar saja, monster itu melompat tinggi hindari es. Dengan sekali loncatan, dia melayang di udara. Nah, disinilah kalian harus perhatikan senyum licik Allen. Gerakan itu justru masuk dalam rencananya. Tanpa sayap, musuh nggak bakal bisa berkutik saat melayang. Dia jadi sasaran empuk yang sangat rentan sekarang. Dengan bidikan super presisi, Allen langsung tembakan misil mautnya. Dia benar-benar gak kasih kesempatan buat musuh. Raksasa itu kaget setengah mati, lihat misil datang ke arahnya. Matanya melotot saat proyektil itu makin dekat. Dalam kondisi terdesak, si monster ungu lakukan hal gila. Dia benar-benar nekat melakukan apa saja. Dia injak tunggangannya sebagai trampolin dan melompat kabur. Dia tega tinggalin binatangnya jadi tumbal ledakan. Mereka kaget lihat bos yang tega korbankan temannya. Sedetik kemudian, ledakan raksasa menghancurkan mantikor itu. Allen nggak nyangka gerakan itu terjadi. Di game, manuver kayak gitu harusnya mustahil banget dilakukan. Si raksasa pakai momentum itu buat serang dari atas. Allen cuma bisa menatap bahaya yang datang. Tiba-tiba, monster itu terjun bebas dengan kekuatan penuh. Dia mengincar para petualang di bawahnya. Penyihir kita panik dan teriak minta Allen menghindar. Tapi Allen malah diam tanpa rasa takut. Dia nggak pakai armor tapi tetap tenang. Kalian nggak mau melewatkan apa yang terjadi selanjutnya. Oke, kalian dan saya bakal lihat aksi gila saat cewek ini nekat pasang badan demi rekannya. Gada oger itu bercahaya merah, siap hancurkan Allen. Tapi Melissa sadar dia tak akan sampai tepat waktu. Makhluk itu terus mendekat dengan sangat cepat. Dan sepertinya ini adalah akhir dari perjalanan hidup Allen. Dalam keputusasaan Melissa mengulurkan tangannya, berusaha keras menjangkau kawan setimnya yang sedang dalam bahaya besar. Serangan maut itu tinggal beberapa sentimeter lagi dari Allen yang anehnya tetap diam tak bergerak sedikit pun. Strategi musuh memang tak terduga, tapi Allen sudah mengantisipasinya dengan cahaya kuning yang bersinar di senjatanya. Sambil tersenyum tipis,
Allen mengungkap kalau skenario berbahaya ini berjalan persis seperti yang sudah dia hitung. Dengan senjata yang sudah terisi penuh, dia menembakkan rudal kedua tepat ke arah wajah ogre itu. Rekannya terpaksa melindungi diri dari gelombang kejut ledakan dahsyat itu, sementara asap mulai menyelimuti seluruh arena. Saat asap menghilang, Allen bernapas lega dan sistem menunjukkan dia naik ke level 26. Melissa bingung karena mengira amunisi Allen sudah habis. Namun Allen menjelaskan rahasia senjata unik miliknya tersebut. Berbeda dari senjata biasa, alat ini bisa mengisi ulang otomatis, meski hampir saja dia kalah jika terlambat. Sekarang perhatikan ini, tembakan kedua tadi sudah dia perhitungkan dalam rencana awalnya dari awal. Setelah kemenangan diamankan, Allen mengambil kristal ungu yang dijatuhkan monster tersebut sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Dia bilang mereka kini hanya butuh kristal naga yang kuat untuk bisa membersihkan danyan lantai ini. Penyihir itu berpikir sudah melihat banyak petualang hebat, tapi tak ada yang sebanding dengan ketenangan rekannya. Dia akhirnya mengerti kenapa banyak orang ingin menyingkirkan Allen yang punya kepercayaan diri luar biasa seperti ini. Akhirnya mereka sampai di depan pintu masuk raksasa menuju lantai atas yang terlihat sangat megah dan kokoh. Melissa bersiap bertempur dan mencoba mendorong pintu itu, tapi Allen memperingatkan kalau pintu tersebut cuma hiasan. Gadis itu terlihat sangat bingung saat Allen menjelaskan kalau lantai ini sebenarnya menggunakan sistem portal teleportasi. Dengan tatapan serius, Allen mengungkap kalau portalnya hilang, artinya sudah ada orang lain yang masuk ke sana. Melissa mulai merasa cemas dan memahami betapa rumitnya situasi mereka sekarang di dalam dungeon yang berbahaya. Dia bertanya, apakah ada kelompok lain yang menantang bos? Dan Allen mengangguk pelan mengonfirmasi dugaan tersebut. Melissa panik karena jika orang lain menang, usaha mereka sia-sia. Namun Allen menyarankan agar mereka merancang strategi. Duduk dengan tenang di lantai, Allen bilang panik tak akan membantu dan mulai menjelaskan musuh yang dihadapi. Kalian pasti kaget juga, bosnya ternyata naga kristal kelas epik yang sangat menghancurkan bagi siapapun. Diagram menunjukkan kelas epik punya statistik dan keterampilan unik yang jauh lebih unggul dibanding kelas monster lainnya. Allen menjelaskan, kalau naga itu punya serangan mematikan dan batas kerusakan khusus untuk melindungi dirinya dari lawan. Batas tersebut akan meniadakan semua serangan yang kekuatannya melebihi nilai tertentu, membuat pertarungan jadi makin sulit. Melissa sadar daya tembak Allen bisa jadi sia-sia, jadi mereka harus bekerja sama dalam rencana tempur baru. Allen mulai membagi tugas dan menjelaskan peran penting apa yang harus dilakukan Melissa dalam ruangan bos nanti. Dia meminta rekannya menangani monster-monster kecil yang akan muncul, sementara dia sendiri akan fokus menyerang sang bos. Allen menyuruhnya segera bersembunyi saat dia memberi sinyal serangan mematikan, dan Melissa pun menyetujui rencana tersebut. Tiba-tiba portal biru muncul menandakan pertarungan kelompok lain selesai, dan Allen bersiap dengan tekad yang bulat. Dia menyuruh Melissa menyerahkan semuanya padanya, saat mereka mulai melangkah maju menuju tantangan yang sesungguhnya di depan. Allen bertekad tak boleh gagal sampai berhasil mencapai level 99, dan mereka pun melewati portal itu. Keduanya tiba di arena bos yang sangat luas, sambil mengamati arsitektur megah di lantai paling atas ini. Namun pemandangan mengerikan terlihat, lantai itu dipenuhi jasad para petualang yang gagal dan tewas secara mengenaskan. Melissa sangat terkejut melihat banyaknya petualang yang mati berserakan di tempat yang seharusnya menjadi medan tempur ini. Allen menegaskan tak ada waktu untuk takut dan langsung menantang bahaya yang mulai muncul dari lantai arena. Sosok kristal biru raksasa mulai menampakkan dirinya secara perlahan, sementara mereka berdua bersiap dengan senjata masing-masing. Makhluk bersayap yang terbuat dari kristal biru murni itu melayang dengan sangat megah di tengah arena pertempuran. Sistem mengonfirmasi kalau itu adalah naga kristal level 50, membuat Melissa ketakutan merasakan tekanan luar biasa. Allen menenangkannya agar tidak ciut oleh tekanan musuh kelas epik tersebut dan tetap fokus pada rencana mereka. Tetap bareng saya, karena naga itu bukan satu-satunya musuh yang harus kita hadapi di arena pertempuran ini. Kalian harus lihat ini mereka berdua sekarang berhadapan langsung dengan naga kristal raksasa di langit dungeon. Allen langsung menciptakan senapan mesin dan meminta rekannya menahan krocok-krocok itu, sementara dia sendiri akan menangani sang bos. Tanpa menunggu lama, dia menghujani si naga dengan rentetan peluru panas. Makhluk raksasa itu mulai mengerang kesakitan dan murka akibat serangan itu. Allen merasa senjatanya benar-benar efektif untuk menembus pertahanan lawan. Si penyihir kagum melihat rekannya mampu menyudutkan bos epik tersebut. Dia merasa, walau musuhnya kuat, mereka pasti menang asal tahu triknya. Dengan sorot mata tajam, gadis muda itu berteriak agar mereka terus menekan.
Tapi, tiba-tiba, sebuah masalah muncul di tengah serangan. Melissa masih sibuk menghalau monster lain saat senapan mesin Allen mendadak macet total dan dia menyadari amunisinya habis. Nah, disinilah naga kristal itu melihat celah dan bersiap menyerang balik. Allen panik melihat tanda-tanda serangan besar dan langsung menyuruhkannya segera mundur. Serangan pamungkas naga itu akan segera meledak. Si naga membuka rahangnya, mengumpulkan bola energi gelap yang sangat mematikan. Tanpa ampun, monster itu menyemburkan ledakan api hitam dahsyat. Allen pun memakai skill penciptaannya demi menahan serangan tadi. Hanya dengan menyentuh tanah, tembok logam raksasa bangkit melindungi mereka. Melissa yang berada di belakangnya terbelalak melihat perisai itu muncul tiba-tiba. Allen bilang itu perisai tahan api yang mustahil ditembus tanpa kontak fisik langsung. Dia juga yakin saat pelurunya terisi nanti, mereka bakal membalas dengan semua kekuatan yang mereka punya. Tapi tiba-tiba, rekannya berteriak memperingatkan kalau perisai logam itu mulai retak parah akibat serangan. Melissa panik karena situasi ini benar-benar di luar rencana awal mereka. Allen pun sadar bahwa tembok buatannya tak akan sanggup menahan napas naga lebih lama lagi. Serangan api hitam itu terus menyembur tanpa henti hingga perisai mereka mulai hancur berkeping-keping akibat tekanan luar biasa. Allen harus putar otak mencari cara lain karena perisai baru pun belum tentu mempan. Tiba-tiba, terdengar bunyi keras saat dinding itu hancur total. Melissa berteriak histeris memanggil nama rekannya itu. Situasi makin genting dan mendesak. Allen menggigit bibir, dia tak boleh kalah sekarang. Detik itu juga, dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan penciptaannya tepat di tengah pertempuran besar itu. Kalian tidak akan percaya, tapi dia malah memunculkan alat pemadam api merah di tangannya. Rekannya bingung setengah mati melihat benda aneh itu. Allen cuma menjawab santai kalau itu cuma alat pemadam biasa. Cuma itu cara paling logis di kepalanya buat mematikan api si naga. Demi memperkuat alatnya, dia menggabungkan benda itu dengan batu kristal ogor dan berlari menerjang serangan naga itu. Dia sendiri ragu apakah ide gila ini bakal berhasil atau tidak. Allen nekat mempertaruhkan nyawa pada kekuatannya. Dia langsung mengarahkan alat itu dan mulai menyemprotkan busa putih raksasa ke arah api. Busa itu melesat sangat cepat untuk menabrak semburan si naga. Melissa sampai melongo melihat busa pemadam itu bisa beradu dengan napas monster. Si naga kristal makin menggila dengan api hitamnya. Kedua serangan itu saling hantam dengan sangat dahsyat hingga memicu gelombang kejut besar. Allen sekuat tenaga terus menyemprotkan busa pemadamnya. Busa putih itu pelan-pelan mulai memadamkan dan menetralkan api kegelapan milik musuh. Dengan itu serangan pamungkas tadi gagal total dan bikin si naga syok. Melissa cuma bisa bengong kebingungan melihat kehebatan alat itu. Allen menegaskan kalau fungsinya memang cuma buat memadamkan api saja. Sekarang krisis sudah lewat dan pelurunya sudah penuh lagi. Waktunya kita balas dendam sekarang. Tanpa buang waktu, dia kembali memberondong naga itu. Tembakan beruntun itu mengenai telak hingga nyawa si naga merosot tajam. Melissa pun bersorak kegirangan melihat rencana Allen berjalan sangat lancar. Naga itu meraung kesakitan dan mencoba kabur sementara mereka terus mengawasi gerak-geriknya. Allen menyuruhnya fokus ke bos saja dan abaikan monster kecil lainnya. Melissa pun setuju. Dengan penuh tekad untuk menjalankan rencana tadi, dia langsung merapal sihir dan menciptakan lingkaran energi merah untuk memperkuat serangan mereka. Di sisi lain, Allen terus menembak sekuat tenaga. Gabungan serangan ini bikin nyawa si naga kritis. Kalian siap lihat akhir pertarungan epik ini? Kalian dan saya akan menyaksikan detik-detik tubuh kristal monster itu hancur berantakan oleh serangan mematikan terakhir. Dengan satu hantaman penutup, bos itu pecah berkeping-keping dan notifikasi kemenangan besar langsung muncul di layar. Level mereka naik pesat, tapi Melissa malah mengeluh karena merasa belum mengeluarkan seluruh kekuatannya tadi. Allen santai saja dan langsung berlutut mengambil batu sihir berharga dari bangkai naga itu. Melissa tanya soal Dragon Orb, lalu Allen menunjuk ke peti harta karun raksasa. Peti itu muncul di tengah ruangan setelah bos kalah, dan Allen pun segera membukanya. Di dalamnya, bola naga giok legendaris itu terlihat bersinar dengan cahaya merah yang mistis. Melissa tampak girang dan merayakan keberhasilan mereka menaklukkan den yang sangat berbahaya itu. Tapi suasana tiba-tiba berubah mencekam saat tatapan mata Allen menjadi sangat dingin dan gelap. Tonton terus karena disinilah Allen tiba-tiba menodongkan senjatanya tepat ke arah kepala rekan setimnya, Melissa. Dia bilang bahwa setelah bola itu diambil, mereka akan langsung diteleportasi keluar dari misi ini. Melissa membeku.
Sementara Allen menuntut jawaban soal siapa sebenarnya yang ingin menghabisi nyawanya selama ini. Melissa akhirnya menyerah dan berjanji cerita semuanya asal Allen menurunkan senjata berbahaya miliknya itu. Senjata diturunkan, dan Melissa akhirnya bisa bernapas lega lagi. Dia bersiap bongkar identitas asli dari dalang yang sangat ingin melihat Allen menghilang selamanya. Keduanya berdiri saling menatap dalam keheningan, menunggu pengakuan besar yang akan mengubah segalanya nanti. Namun secara mengejutkan, dia ngaku tidak tahu pasti siapa sosok yang memberikan perintah tersebut. Allen yang merasa dipermainkan langsung naik pitam dan kembali mengarahkan senjatanya dengan tatapan amarah. Melissa memintanya tenang dan menjelaskan bahwa dia punya petunjuk kuat soal organisasi yang terlibat. Allen menarik napas panjang, mencoba meredam emosinya dan setuju untuk mendengarkan penjelasan rekannya. Dia memperingatkan bahwa Melissa akan dilepaskan hanya jika informasi darinya benar-benar berguna nanti. Allen bertanya apakah Guild yang memerintahkan semua upaya pembunuhan ini. Melissa menatapnya serius dan membisikkan bahwa lawan mereka jauh lebih mengerikan dari bayangan Allen. Kalian pasti kaget, ternyata pelakunya adalah Guild petualang instansi yang harusnya melindungi mereka semua tanpa terkecuali. Allen terpukul karena tujuan utama Guild adalah mengalahkan Raja Iblis demi kedamaian umat manusia. Melissa ngasih tahu kalau kehebatan Allen justru jadi ancaman besar buat kepentingan politik internal Guild. Dia teringat kata-kata pembunuh sebelumnya bahwa orang-orang kuat di atas sana tidak menyukai Allen. Jika Allen dibiarkan terus berkembang, dia mungkin akan membunuh Raja Iblis terlalu cepat. Hal itu tentu saja sangat dihindari oleh pihak yang mencari keuntungan dari peperangan panjang. Saat Allen bertanya kenapa, Melissa memberikan jawaban pahit yang terasa sangat masuk akal. Kalau Raja Iblis mati dan dunia damai, maka eksistensi Guild petualang akan segera dibubarkan. Mereka sengaja habisi para jenius berbakat demi mengamankan posisi dan kekuasaan mereka sekarang. Kelompok pengkhianat ini dikenal sebagai faksi sisa-sisa Raja Iblis yang bersembunyi dalam bayangan. Allen berniat mencari pemimpin faksi tersebut untuk menghancurkannya dan mengakhiri semua masalah ini. Masalahnya, Melissa bilang identitas anggota kelompok itu sangat rahasia dan mustahil untuk bisa dilacak. Mereka bergerak sangat licin dan tidak pernah melakukan sabotase secara terang-terangan. Faksi ini bukan cuma diisi eksekutif, tapi juga orang biasa yang takut kehilangan pekerjaan. Siapapun yang terancam jika kejahatan ini usai, bisa jadi bagian konspirasi gelap. Allen merasa memikirkan ini takkan ada habisnya. Tapi Melissa yakin kalau pengirim pembunuh kali ini pastilah seseorang dari dalam Guild. Allen bersumpah tidak akan mengampuni pengganggu. Lalu dia menanyakan nasib target buruan lainnya. Dia ingin tahu berapa banyak lagi petualang pemula berbakat yang sedang diburu. Melissa mengaku dengan kikuk kalau dirinya juga merupakan salah satu target yang harus dilenyapkan. Melissa batuk kecil untuk tutupi momen canggung barusan. Kalian dan saya, saksi langkah pencegahan mereka. Hai kawan-kawan, kalian harus lihat bagaimana Allen menatap rekannya saat cahaya misterius tiba-tiba muncul. Semua orang terlempar keluar dari dungeon, dan para petualang lain bingung melihat apa yang sedang terjadi. Mereka bertanya-tanya apakah ada yang berhasil membunuh naga kristal, lalu sebuah pesan biru muncul di langit. Sistem mengumumkan Allen dan Melissa sebagai pemenang dan ya semua orang langsung dibuat kaget bukan main. Mereka berdua diteleportasi kembali ke daratan. Dan Allen bilang ini saatnya mereka pulang ke arah kota. Melissa bingung cara turunnya karena dia tidak bisa teleportasi, tapi Allen bilang itu bukan masalah besar baginya. Allen berencana membuat parasut, tapi Melissa malah bingung. Tiba-tiba saja para petualang lain melihat keberadaan mereka. Seseorang menuju ke arah sang penyihir dan langsung menyadari kalau pria yang berada di sampingnya itu adalah Allen. Kerumunan mulai datang memberikan selamat kepada Melissa karena berhasil menyelesaikan lantai tersebut hanya dengan 2 orang saja. Allen bergumam kalau Melissa sekarang sudah jadi selebriti dan rekannya itu malah bangga disebut bintang baru. Orang-orang makin bersemangat dan mendesak Melissa menceritakan bagaimana caranya dia bisa menaklukkan kastil yang sangat sulit. Sambil tersenyum tipis, dia mencoba menenangkan massa dan jujur mengakui kalau dia bukanlah orang yang paling hebat. Nah perhatikan, ini kawan Melissa menunjuk Allen dan mengungkap level 27-nya yang bikin semua orang melongo. Tidak ada yang percaya karena levelnya rendah dan memiliki kelas yang selama ini dianggap sampah tidak berguna. Allen melihat level orang di sekitarnya yang jauh lebih kuat, tapi dia malah terpikir untuk mempromosikan senjatanya. Melissa terus memuji kalau mereka menang berkat kekuatan ciptaan Allen yang benar-benar gila dan sangat luar biasa. Dia meminta Allen pamer, tapi Allen justru memuji Melissa dalam hati, sambil menolak permintaan dari rekannya tersebut.
Dia memotong pembicaraan dan berbohong kalau dia cuma pencipta level 20 yang tidak melakukan hal istimewa apapun. Allen bilang ke semua orang kalau Melissa lah yang mengalahkan naga kristal itu sendirian tanpa bantuan dari siapapun. Dia berdalih cuma membantu mekanisme saja, dan Melissa cuma bisa memanggil namanya dengan wajah yang sangat canggung. Allen sadar kalau terlalu mencolok akan mempersulitnya naik level, jadi dia memutuskan untuk tidak menjual barang apapun. Melissa akhirnya paham strategi Allen yang sengaja memberikan semua pujian padanya agar Allen tetap aman dari incaran musuh. Melissa menyadari rencana cerdik itu. Allen ingin bersembunyi di balik bayang-bayang agar tidak diperhatikan oleh lawan-lawannya. Orang-orang akhirnya percaya dan mulai memuji kecantikan serta kerendahan hati sang penyihir cantik yang luar biasa ini. Wajah Melissa memerah karena malu, dan dia memohon agar mereka berhenti memujinya secara berlebihan seperti itu sekarang juga. Sementara Melissa sibuk menghadapi ketenaran barunya, pemandangan beralih memperlihatkan pulau kristal yang masih melayang jauh di angkasa. Oke, mari kita ikuti mereka. Kembali ke ibu kota kerajaan yang sangat luas dan juga sangat ramai. Melissa bertanya apa rencana selanjutnya, dan Allen menjawab dengan raut wajah serius kalau dia ingin pergi ke penginapan. Allen menjelaskan kalau dia butuh waktu untuk menggunakan batu sihirnya demi menciptakan barang-barang baru yang lebih kuat. Melissa bercanda kalau berpisah itu sulit. Allen hanya mengucapkan selamat tinggal dengan nada yang sangat datar sekali. Melissa bertanya, apakah tidak ada pesan lain? Tapi Allen justru baru menyadari apa yang sebenarnya mengganggu pikirannya tadi. Dia sudah mendapatkan barangnya, tapi hanya memberikan info samar. Melissa bilang dia benci situasi yang terasa tidak adil. Dengan penuh percaya diri, Melissa berjanji akan menyelidiki faksi musuh sebanyak mungkin demi membantu rencana besar milik Allen. Allen setuju karena informasi tambahan akan sangat berguna Melissa, lalu mengajaknya berburu bersama lagi di lain waktu. Melissa sesumbar kalau nanti dia yang akan menggendong Allen, dan Allen hanya tersenyum kecil mendengar tawaran rekannya itu. Mereka pun saling mengucapkan selamat tinggal dan saling mengingatkan untuk tetap berhati-hati selama berada di luar sana. Allen pergi menjauh dan Melissa diam-diam masih tidak percaya kalau tadi dia sempat digendong oleh seseorang pria. Dia teringat kalau Allen hanyalah pencipta level 27, dia pun mencoba menciptakan sebuah bola api kecil. Dia bertanya-tanya, apakah bisa menjadi sekuat Allen jika menguasai kelasnya, tapi tiba-tiba saja perasaannya menjadi aneh. Melissa merasakan sesuatu yang aneh di udara, sebuah niat jahat yang sangat kuat datang dari arah sebuah jendela. Seorang penyerang bertopeng muncul membawa busur. Mata Melissa melebar saat menyadari ada ancaman yang mendekat ke arah mereka. Tanpa ragu sedikit pun, musuh misterius itu mengarahkan anak panahnya tepat ke arah Allen yang sedang tidak curiga. Melissa berteriak memanggil nama Allen. Saat itu anak panah melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi menuju sasaran utamanya. Proyektil itu hampir mengenai leher Allen, dan situasi ini benar-benar momen yang sangat gawat bagi mereka berdua. Nah, kawan, apa Allen bisa selamat dari serangan ini? Kita tunggu saja kelanjutan kisahnya yang makin seru nanti. Kalian dan aku bakal lihat aksi gila serangan maut diblokir perisai hijau di detik terakhir secara tiba-tiba. Penyerang kaget, serangannya gagal. Melissa langsung menoleh ke arah atap dan sadar kalau musuh-musuhnya sudah melarikan diri. Dia buru-buru lari ke arah rekannya, menanyakan apa dia baik-baik saja setelah ledakan kekuatan dahsyat tadi. Allen menjawab, kalau dia nggak menyangka bakal ada serangan nekat di dalam tembok ibu kota yang ketat. Dia mengeluh musuhnya makin putus asa sampai dia nggak bisa jalan sendiri. Melissa bilang, itulah alasan dia harus belajar. Dia janji bakal ngajarin Allen cara ngadepin penjahat, dan Allen pun setuju. Lalu Melissa nawarin jasa perlindungan berbayar. Tentu ada harganya, tapi Allen langsung nolak karena dengar kata mahal. Dia bilang bakal urus semuanya sendiri saja. Melissa kecewa, tapi tetap memperingatkan Allen supaya jangan bertindak gegabah dan tetap mengandalkan dirinya sambil tersenyum. Melissa mengingatkan kalau sekarang mereka anggota tim yang sama. Allen cuma diam, sambil merenungkan ide itu sebentar. Nah, perhatikan bagian ini. Allen memikirkan ide itu sebentar, lalu menggeleng saat ditanya apa ada masalah. Dengan tatapan serius, dia memperingatkan kalau nggak bakal maafkan Allen kalau sampai kalah dari tangan para penyerang. Sambil senyum percaya diri, Allen bilang dia nggak akan kalah sampai berhasil mencapai level 999. Melissa tersenyum tipis mendengar jawaban keren itu. Dia pun melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan buat hari itu. Allen berbalik pergi dengan ekspresi termenung. Dalam perjalanannya, dia mulai teringat masa lalu saat masih jadi pemain solo. Dulu dia cuma fokus menaikkan level sendirian di game. Menurutnya bermain sendiri jauh lebih mudah dan simpel. Tapi mendadak sebuah kenangan muncul. Dia mulai berpikir, kalau punya teman perjalanan ternyata nggak seburuk yang dibayangkan. Kembali ke masa kini,
Dia menghela napas dan merasa perasaan hangat ini benar-benar bukan seperti dirinya biasanya. Akhirnya, dia memutuskan harus memprioritaskan masalah penyerang dulu. Besok paginya, Allen menyusuri jalanan kota saat masih subuh. Dia nggak menyangka bakal terlibat tempat serumit ini, tapi tekad di matanya sudah bulat buat terus maju. Sampailah dia di depan gedung Asosiasi Serikat Besar. Allen menatap bangunan megah itu dengan wajah sangat serius. Kalian dan aku pasti penasaran kenapa dia kesini kan? Ternyata kemarin rekannya menyarankan buat gabung serikat. Allen sempat bingung dan nanya kenapa saran itu muncul. Melissa mau menjelaskan tapi Allen langsung memotong pembicaraan. Allen bilang dia sudah paham dasarnya. Dia nanya gimana serikat bisa melindunginya dari serangan para musuh misterius. Melissa menjelaskan kalau serikat itu seperti hewan berkelompok yang lebih aman. Dia merekomendasikan serikat besar dengan koneksi kuat. Allen merenungkan soal kekuatan dan pengaruh orang besar. Dia bertanya-tanya apa para petinggi punya serikat favorit mereka. Melissa bilang serikat menawarkan keamanan dan informasi sekaligus. Kembali ke masa kini, Allen sudah berdiri di depan asosiasi. Dia merasa sudah melangkah cukup jauh, tapi masih bingung gimana cara masuk ke serikat yang dia incar. Saat itulah, orang-orang mulai mengenali sosoknya. Beberapa pria berbisik, kalau ternyata Allen belum memiliki serikat manapun. Seorang pria nanya apa yang lain kenal Allen, dan dijawab kalau Allen sudah sangat terkenal di kalangan mereka. Mereka bilang dialah orang yang berhasil memecahkan rekor tambang serigala dan menaklukkan kastil kristal bareng Melissa kemarin. Dia bingung gimana cara gabung serikat yang dicari. Saat itu beberapa orang mulai mengenali sosoknya yang mencolok. Mereka heran dia belum punya serikat. Seorang pria nanya apa yang lain kenal Allen dan dia mengiyakan. Allen ternyata cukup terkenal. Mereka bilang dialah orang yang berhasil memecahkan rekor misi dengan sangat mudah sekali. Dia pemecah rekor tambang serigala. Pria lain ingat dia juga menaklukkan kastil kristal bareng temannya kemarin. Dari kejauhan, sosok misterius berjubah biru, sepertinya paham betul dengan semua situasi yang sedang terjadi saat ini. Allen sadar ada meja pendaftaran buat tiap jenis serikat. Ternyata tiap jenis punya tujuan yang berbeda-beda. Ada serikat penaklukan yang fokus ke dungeon, sampai jenis pertahanan sosial yang juga banyak diminati petualang. Selain serikat umum, dia mencatat kalau jenis serikat umum dan penaklukan adalah yang paling populer di sana. Tapi buat Allen, hal populer itu nggak penting. Dia terus berjalan tanpa memedulikan tatapan orang di sekitarnya. Mendadak seorang pria pirang mendekat dan bertanya apakah dia sedang mencari sebuah serikat untuk tempat bernaung. Allen langsung waspada dan nanya siapa orang asing ini. Pria pirang itu langsung memperkenalkan dirinya dengan sopan. Dia adalah Max, pemimpin serikat peringkat B bernama Gazelle. Dia bilang sudah mendengar banyak hal tentang Allen. Max mengajak Allen bergabung karena kemampuannya yang luar biasa. Allen cuma diam mendengarkan tawaran tersebut dengan serius. Saat dia sedang berpikir, pria lain mendadak datang dan melarang Allen untuk bergabung dengan serikat penaklukan tersebut. Nah, kalian dan aku bakal lihat kelanjutan persaingan serikat ini nanti. Siapa yang bakal dipilih Allen? Nah, kalian dan saya bakal lihat gimana kekacauan ini dimulai saat Tiger muncul menantang. Para pemimpin mulai berdebat sengit. Bikin semua orang sadar mereka berebut Allen layaknya harta karun. Ada yang meremehkan level rendahnya, tapi mereka yakin anak ini pasti punya rahasia yang besar. Keributan makin menjadi, sampai seorang wanita dari serikat elit menawarkan pengalaman yang sangat menggoda. Melihat situasi yang makin tidak terkendali, Allen pun meminta semua orang untuk tenang sejenak. Dia menegaskan bahwa dia sangat menghargai semua tawaran menarik yang baru saja dia terima. Tapi ada syarat mutlak. Dia hanya mau bergabung dengan serikat pertahanan peringkat A atau lebih. Pengunjung langsung heboh mendengar tuntutan gila Allen, namun dia hanya membalasnya dengan senyum tipis. Bagi Allen, serikat pertahanan punya akses ke pemerintah dan sangat berguna untuk mengumpulkan informasi rahasia. Ditambah lagi, posisi ini bisa membantunya menyebarkan senjata buatannya ke berbagai kota besar dengan mudah. Baginya, serikat peringkat tinggi adalah dukungan paling sempurna untuk melancarkan semua rencana besarnya di masa depan. Dengan tatapan yang dingin, dia menyuruh mereka pergi jika tidak sanggup memenuhi kriteria tersebut. Para pemimpin merasa tersinggung dengan kesombongan Allen, dan satu persatu mulai mundur dari sana. Ternyata mereka pergi lebih cepat dari dugaan, bikin Allen merasa sedikit lega dengan situasi ini. Nah, perhatikan baik-baik, disinilah sosok misterius yang memenuhi syarat itu akhirnya muncul di hadapannya. Allen menatap curiga pria berbaju zirah itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai seorang bernama Plin. Pria itu mengungkap levelnya sudah mencapai angka 378. Ternyata dia adalah pemimpin dari Sacred Guardian.
Allen kaget melihat ada level setinggi itu di lantai 2. Flynn memberi peringatan keras kalau serikatnya sangat disiplin dan tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada siapapun. Allen ingat saran untuk memulai dari masa percobaan, jadi dia memutuskan untuk mempertimbangkan tawaran besar tersebut. Allen bersedia bergabung sebagai anggota percobaan, lalu sang pemimpin segera mengirimkan undangan resmi. Detik itu juga, sebuah jendela sistem dari Serikat Secret Guardian muncul tepat di depan mata Allen. Tanpa ragu, Allen menekan tombol terima dan resmi bergabung dengan serikat barunya itu. Flynn menjabat tangannya dengan hangat, lalu mengajak Allen untuk segera melihat markas besar serikat mereka. Adegan berubah memperlihatkan markas Secret Guardian yang tampak sangat luas dan juga mewah. Di dalam kantor pribadinya, sang pemimpin duduk dengan tenang dan bersiap menjelaskan semua aturan mainnya. Kalian pasti penasaran kan? Apa sebenarnya tugas utama dari serikat tipe pertahanan seperti mereka ini? Tugas mereka adalah berpatroli ke pelosok desa untuk menghadang pasukan musuh dalam kelompok kecil yang solid. Tiap kelompok berisi 3 orang dengan level setara, tapi aturan ini justru membuat Allen merasa kesal. Dia bertanya, apakah boleh menjalankan misi sendirian? Namun sang pemimpin langsung menolaknya dengan senyum tipis. Allen merasa sistem kelompok hanya akan memperlambat proses kenaikan levelnya dan merusak semua rencana yang ada. Flynn bersikeras agar dia tetap berpatroli dulu sampai kekuatannya dianggap cukup matang untuk misi yang sulit. Baginya, cara itu terlalu berisiko dan lambat. Penjelasan berakhir, dan sang pemimpin menanyakan apakah ada pertanyaan. Allen hanya terdiam 1000 bahasa, karena dia merasa sistem kerja seperti ini tidak akan pernah cocok. Dia tidak punya banyak pilihan lain jika ingin tetap aman dari kejaran para musuhnya yang berbahaya. Akhirnya, Allen membulatkan tekad untuk menegosiasikan syarat baru yang jauh lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dia menyatakan tidak tertarik pada tugas patroli biasa dan meminta langsung ditugaskan pada misi pertahanan utama. Sang pemimpin langsung meminta maaf karena setiap anggota baru wajib mengikuti aturan serikat yang sudah ada. Dengan penuh percaya diri, Allen meminta sebuah pengecualian khusus asalkan dia bisa membuktikan kekuatan aslinya sekarang. Sang pemimpin pun tertarik dan bertanya bagaimana cara Allen membuktikan kekuatannya itu. Allen menjawab dengan sangat tenang dan langsung menantang sang pemimpin untuk berduel demi mendapatkan keinginannya. Flynn tampak terhibur melihat keberanian anak baru ini dan merasa tantangan tersebut akan sangat menarik. Jika dia menang, Flynn harus mengabulkan semua permintaannya tanpa bantahan. Flynn tampak terhibur saat mempertimbangkan usulan berani dari sang pemula dengan tenang. Nah, kalian dan saya harus sabar menunggu buat melihat bagaimana duel gila ini berakhir nanti. Kalian harus lihat, ini siapa sangka tantangan si tokoh utama kita bakal ditolak mentah-mentah. Allen bingung dan bertanya kenapa. Si pemimpin bilang tidak ada untungnya bertarung lawan dia. Karena dianggap tidak sepadan, dia menyarankan Allen bergabung seminggu dulu sebelum bicara lagi nanti. Meski kesal, Allen setuju, tapi dia mengancam akan pergi kalau ujian ini terasa membosankan. Dia sadar, kalau terus mendebat pria ini, sekarang tidak akan membuahkan hasil apa-apa baginya. Tiba-tiba Flynn mengubah topik pembicaraan dan memberitahu bahwa mereka akhirnya sampai di markas besar. Dengan senyum lebar, pria itu memperkenalkan rekan tim baru yang akan bekerja sama dengan Allen. Pintu terbuka dan sebuah suara bertanya, apakah Allen anggota ketiga? Dia berbalik dengan tatapan curiga. Inilah rekan barunya. Flynn memperkenalkan Noki dan Hina, 2 petarung dengan kelas Clash Launcher. Noki memperkenalkan diri sambil pamer level 55-nya dengan gaya yang cukup sombong. Hina menyapa ramah dengan senyuman manis dan memperlihatkan level 40-nya di layar status. Allen kesal harus satu tim dengan mereka. Dia bingung kenapa level mereka jauh berbeda begini. Flynn bilang mereka yang terlemah. Noki pun mengejek Allen yang terlihat sangat rapuh dan levelnya rendah. Hina menegur Noki karena bicaranya kasar. Flynn lalu menyebut kalau Allen sebenarnya cukup terkenal di kota. Noki mengira Allen sangat jago, tapi Allen jujur bilang kalau dia baru level 27. Noki kaget, setengah mati tahu Allen seorang pencipta kelas yang menurutnya sangat buruk untuk bertarung. Namun Hina justru terkejut saat mendengar nama Allen. Dia seperti mengenali identitas pencipta yang satu ini. Noki bingung bagaimana Hina bisa kenal, sementara Hina mulai bertanya-tanya apakah ini Allen yang itu. Nah, sekarang perhatikan baik-baik reaksi mereka saat Hina menyebut Allen menaklukkan kastil kristal bersama Melissa. Si pemimpin merasa prestasi itu luar biasa. Allen heran, apa Flynn benar-benar tidak tahu soal berita itu? Sambil tertawa santai, Flynn minta maaf. Dia mengaku cuma penasaran melihat kerumunan orang di pusat kota. Dia mengajak Allen bergabung hanya karena merasa seseorang yang menarik banyak perhatian pasti punya bakat terpendam.
Hina jadi sangat bersemangat dan bertanya pada masternya apakah mereka benar-benar bisa satu tim dengan Allen. Tapi Noki skeptis dan bilang kalau Allen pasti cuma numpang lewat saat Melissa beraksi sendirian. Allen kaget mereka kenal Melissa, dan ternyata penyihir itu memang sangat populer di dunia ini. Allen teringat ucapan Melissa yang mengaku sebagai bintang baru, ternyata wanita itu tidak berbohong sama sekali. Pemimpin itu pun mengusulkan agar mereka segera pergi berburu untuk saling mengenal kemampuan bertarung masing-masing. Dua Lancer tersebut setuju. Mereka tampak sudah tidak sabar dan sangat bersemangat untuk segera mulai. Noki mengejek Allen lagi, menganggap ini kesempatan bagus bagi Allen untuk mengakui kalau dirinya memang lemah. Malas berdebat panjang, Allen memutuskan untuk memuji Noki sedikit saja supaya tidak terjadi keributan yang sia-sia. Dia bilang Melissa lah yang melakukan semuanya di kastil, dan dia cuma sekadar pengikut yang tidak berguna. Noki langsung jemawa dan berteriak girang, karena dugaannya benar kalau Allen memang hanya seorang parasit. Dengan gaya senior, dia menyuruh si pemula mengandalkan mereka saja. Allen pun hanya bisa mengiyakan permintaannya. Ketiganya pamit pada sang master dan langsung berangkat menuju misi pertama mereka di dalam hutan. Sang pemimpin tahu Allen berbohong. Baginya, tidak mungkin level 27 bisa sampai ke sana sendirian. Oke, mari kita lihat apa jadinya tim ini saat mereka tiba di hutan Trench yang berbahaya. Tempat itu direkomendasikan untuk level 35. Allen menghindarinya di game karena hasilnya sering mengecewakan. Rekannya menjelaskan ada monster bernama Trench yang menyamar jadi pohon dan sangat sulit untuk dideteksi lawan. Allen bertanya soal keterampilan deteksi, tapi Noki menyuruhnya jangan meremehkan mereka karena monster itu bukan ancaman. Tiba-tiba, Allen merasakan hawa aneh. Matanya melebar menyadari ada bahaya besar yang sedang mengintai mereka semua. Tanpa ragu, Allen berteriak memperingatkan serangan dari arah kiri. Ada musuh dengan mata merah yang mengerikan. Seekor monster Trench level 30 tiba-tiba muncul dan menyerang mereka dengan sangat cepat dan brutal. Gadis itu berteriak ketakutan memanggil rekannya. Namun dengan senyum sombong, sang Lancer merasa sanggup menghadapinya sendiri. Dia memanggil rekannya untuk mulai menyerang balik. Gadis muda itu pun bersiap meluncurkan serangan pada monster tersebut. Percayalah, apa yang bakal kita saksikan di pertarungan ini bakal mengubah pandangan mereka soal kekuatan Allen yang sebenarnya. Kalian harus lihat ini. Duet maut, para Lancer yang menerjang udara dengan tombak di tangan mereka. Mereka bersiap menghantam musuh sekuat tenaga dari dua sisi sekaligus. Gerakan mereka benar-benar sinkron. Allen terpukau melihat kerja sama apik itu, merasa beginilah cara bertarung para petualang yang sesungguhnya. Rekan timnya bertanya apa pendapat si pemula soal kerja sama mereka. Allen cuma bilang, lumayan juga lah. Tapi Allen malah disemprot karena dianggap kurang serius. Gadis itu menyuruhnya fokus agar pertarungan cepat beres. Silan setuju dan bersiap melancarkan serangan pemungkas. Mereka berniat menghabisi monster itu sekarang juga. Musuh terjebak dalam jaring cahaya yang berkilauan. Tapi tunggu, tiba-tiba ekspresi Allen berubah drastis. Muncul ancaman baru. Puluhan monster mendadak keluar dari kegelapan dan mengepung mereka bertiga. Teman-temannya bilang, sekarang giliran si pemula beraksi. Sementara mereka bakal mengawasi dari belakang. Sambil tersenyum tipis, Allen merasa tertantang. Dia mulai mengaktifkan skill penciptaan andalannya. Perhatikan ini, Allen mematerialisasikan senapan mesin raksasa yang sangat mematikan di tangannya. Senapan mesin putar raksasa muncul begitu saja. Gadis itu melongo melihat senjata yang gak masuk akal ini. Allen menggunakan teropong thermal untuk mengunci posisi lawan. Tatapan matanya berubah jadi sangat dingin. Gak perlu repot satu-satu, dia bakal menghancurkan semuanya sekaligus. Allen langsung menarik pelatuknya. Hujan peluru melesat gila-gilaan menghancurkan setiap monster di depan. Rekan-rekannya cuma bisa mematung tak percaya. Kepulan asap menghilang dan memperlihatkan pemandangan luar biasa. Gadis itu benar-benar terpesona oleh kekuatannya. Hutan yang gelap tadi kini hancur total. Sambil memanggul senjatanya, Allen bilang situasinya sudah terkendali. Meski dipuji setinggi langit, Allen dengan santai bilang itu cuma kerjaan standar buat seorang pemula. Padahal dalam hati, kedua rekannya benar-benar merinding melihat kekuatan monster yang Allen miliki. Tiba-tiba langkah Allen terhenti. Dia merasakan hawa keberadaan asing yang sedang mengincarnya dari kejauhan. Muncul seorang pria berjubah oranye di tengah hutan. Dia bilang akhirnya berhasil menemukan Allen. Allen bingung dan bertanya siapa orang ini. Si asing itu kaget karena identitasnya seolah terlupakan. Dengan wajah marah, dia berteriak, masa kau lupa dengan Lukas yang hebat dan berkuasa ini? Lukas dendam karena dipermalukan di tambang. Tenang, kita bakal lihat Allen memberinya pelajaran lagi.
Pria itu pamer kalau sekarang dia sudah mencapai level 70. Dulu dia cuma level 60. Sambil nyengir puas, Lukas bertanya apakah Allen gemetar melihat level barunya yang sangat kuat ini. Allen terheran, baru seminggu, tapi naiknya cepat banget. Di dunia ini, kecepatan itu termasuk sangat efisien. Lukas berteriak penuh obsesi kalau semua latihan kerasnya cuma buat satu tujuan, mengalahkan Allen. Tapi Allen bingung mau bertarung bagaimana, soalnya mereka sekarang nggak lagi berada di dalam dungeon. Lukas mencabut pedangnya, dia nggak mau pakai cara membosankan seperti saat ditambang serigala dulu. Dia mengajak duel 1 lawan 1. Allen sempat menanyakan soal keberadaan teman-teman pria itu. Sambil tersenyum jahat, Lukas mengaku sudah menyingkirkan orang-orang nggak berguna itu untuk selamanya. Rekan Allen protes karena Lukas berbuat curang dengan menantang orang yang levelnya jauh lebih rendah. Lukas menyuruh mereka diam. Allen sebenarnya oke-oke saja, tapi dia nggak menyarankan duel ini. Lukas meremehkannya karena merasa tahu rahasia senjata Allen. Dia pikir Allen cuma menggertak sambal. Dia yakin senjata itu cuma mempan ke monster, tapi nggak bakal berguna saat melawan manusia. Lukas menyuruh Allen membuat pedang saja. Tapi tanpa banyak bicara, Allen langsung menarik pelatuk senjatanya. Pria itu syok saat merasakan sebuah proyektil melesat sangat cepat tepat di samping telinganya. Dalam sekejap, peluru itu merobek kulit telinganya hingga dia menjerit kesakitan karena hantaman tersebut. Allen minta maaf dengan santai, rupanya informasi yang Lukas punya sudah sangat ketinggalan zaman. Dia bilang itu cuma peringatan, tembakan berikutnya bakal mendarat tepat di tengah wajah pria itu. Sambil memegangi telinganya yang berdarah, Lukas ketakutan dan langsung kabur terbirit-birit meninggalkan hutan. Rekan Allen takjub melihatnya menang mudah melawan level 73 dengan mata yang berbinar-binar. Gadis itu memuji Allen sangat keren. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke dalam hutan yang gelap. Gadis itu sadar pencipta nggak lemah. Keren banget ya petualangan kita kali ini. Halo kawan-kawan kalian, harus lihat bagaimana petualangan karakter utama kita yang satu ini dimulai. Rekannya panik setengah mati, takut sang pemula ini bakal merebut hati teman wanitanya tersebut. Gadis itu mendekat malu-malu dan malah bertanya apakah Allen sudah punya pacar sekarang. Tiba-tiba Noki berteriak memotong pembicaraan mereka dengan wajah yang sangat merah padam. Sambil mengeluh kesal, dia menyeret Allen untuk melakukan rapat strategi yang sangat mendesak. Si gadis bingung melihat rekannya yang begitu agresif membawa pergi karakter utama kita tadi. Ternyata itu cuma alasan sang tombak punya sesuatu yang sangat penting untuk segera dibicarakan. Allen mendengarkan ocehan Noki dengan ekspresi yang terlihat luar biasa serius di depan wajahnya. Secara mengejutkan dia berlutut dan memohon agar Allen menjauh dari rekan masa kecilnya tersebut. Dia mengaku bahwa perasaannya sudah jauh melampaui sekadar persahabatan biasa selama beberapa tahun ini. Allen hanya bisa menghela napas panjang melihat drama percintaan yang sangat tidak perlu ini. Nah sekarang perhatikan baik-baik karena Allen punya ide gila buat membantu teman-temannya. Dia menawarkan bantuan teknis agar Noki bisa terlihat jauh lebih keren di depan sang gadis. Allen mengusulkan sebuah pertunjukan kecil dan Noki langsung penasaran dengan rencana brilian itu. Inti rencananya adalah Allen akan maju bertarung sendirian dulu sebagai umpan pancingan bagi monster. Lancer khawatir karena kekuatan Allen terlalu besar bagi monster-monster di tempat berbahaya ini. Allen berjanji akan menurunkan kekuatannya dan berpura-pura sedang dalam bahaya besar sekali. Saat itulah, Noki harus datang menyelamatkannya agar terlihat seperti pahlawan yang sangat hebat sekali. Rencana sudah matang, mereka pun segera bergerak cepat menuju lokasi sang bos besar tersebut. Di sana, muncullah Ryan King, sebuah pohon raksasa mengerikan dengan 3 mata merah menyala. Mereka semua kaget melihat ukuran monster itu yang benar-benar luar biasa besarnya saat itu. Sang gadis bertanya soal strategi mereka, tapi Allen hanya menyuruh mereka untuk segera mundur. Hina bersandar manja pada Allen, yang membuat rekan satu timnya terbakar api cemburu buta. Allen mulai mengaktifkan kemampuan penciptaannya, dan cahaya terang langsung meledak di sekitar tubuhnya. Sebuah senapan serbuk pun tercipta dengan statistik yang langsung muncul di layar monitor tersebut. Dia mencoba mengurangi kekuatannya semaksimal mungkin, agar skenario kepahlawanan ini berjalan sangat lancar. Teman-temannya terkesan melihat senjata baru yang terlihat sangat futuristik dan keren sekali tersebut. Senapan ini jauh lebih lemah, tapi memang sengaja dibuat agar jauh lebih mudah dikendalikan. Allen mulai menghujani monster itu dengan peluru-peluru cahaya untuk memulai pertunjukan seru ini. Tapi monster raksasa itu sepertinya sama sekali tidak merasa kesakitan dengan serangan-serangan kecil itu. Kalian lihat aktingnya? Allen pura-pura kewalahan menghadapi monster raksasa yang sangat kuat ini. Noki mengambil kesempatan ini untuk beraksi dan menyelamatkan karakter utama kita sekarang juga.
Dia menyuruh Hina untuk menonton aksi hebatnya mengalahkan bos besar tersebut sekarang. Meski Noki sangat percaya diri, wajah gadis itu tetap terlihat sangat cemas berlebihan sekali. Noki mulai pamer kemampuan dengan menghindari serangan akar monster itu dengan sangat lincah sekali. Dengan satu teriakan keras, dia menghantamkan tombaknya tepat ke arah jantung sang bos raksasa. Mata gadis itu berbinar senang melihat keberanian rekannya yang terlihat sangat luar biasa keren. Allen memuji kepemimpinannya dan merasa rencananya untuk membuat Noki keren mulai berjalan sangat lancar. Saking bangganya, Noki mulai sombong dan merasa monster ini bukan tandingannya sama sekali tadi. Dia bahkan memprovokasi monster itu dan mengejek ukurannya yang besar, tapi tidak berguna sama sekali. Tapi tiba-tiba ekspresi Allen berubah saat menyadari ada sesuatu yang sangat salah terjadi. Monster itu menyerang balik dengan sangat keras hingga melempar Noki sampai terpental sangat jauh. Allen benar-benar kesal dengan kebodohan rekannya yang terlalu meremehkan kekuatan lawan di depannya. Trent King kembali bersiap untuk melepaskan serangan pamungkas ke arah pemuda yang sedang terkapar. Hujan duri berjatuhan, gadis itu membeku ketakutan bersama kita semua melihat kengerian tak terduga ini. Kalian harus lihat ini, Noki cuma bisa berteriak ketakutan saat monster raksasa itu bersiap meluncurkan serangan pamungkasnya. Allen merasa pemandangan itu memuakkan dan langsung menciptakan peluncur roket raksasa secara instan. Tanpa ragu sedikit pun, dia meledakkan monster itu sampai hancur berkeping-keping. Saat asap mulai menghilang, kita bisa melihat rekan timnya terkapar. Mereka batuk-batuk di tanah tepat di samping barang rampasan bos. Berkat serangan tadi, level Allen langsung naik drastis. Dia memberikan ramuan penyembuh untuk membantu Noki pulih. Gadis itu terbelalak tidak percaya. Apa dia benar-benar mengalahkan Raja Pohon? Cuma satu serangan? Hina menarik lengan Allen dan mendesaknya untuk menjelaskan bagaimana dia bisa bergerak secepat kilat tadi. Nah, di sini tensinya naik. Noki menatap mereka dengan amarah murni, lalu berteriak memperingatkan Allen agar tidak ikut campur. Dia merasa masih memegang kendali penuh, tapi Hina langsung membentaknya dengan nada bicara yang sangat keras. Katanya, kamu harusnya bersyukur ada orang yang menyelamatkan nyawamu, dasar bodoh. Noki seketika terdiam, 1000 bahasa kena omelan. Dengan senyum tipis, Hina meminta maaf kepada Allen atas sikap buruk rekan satu timnya yang sangat kasar. Allen maklum dan berkata kalau temannya itu cuma ingin terlihat keren di depan gadis cantik seperti Hina saja. Hina mulai memujinya setinggi langit. Meskipun Allen sempat kesulitan di awal, aksinya barusan benar-benar luar biasa dan sangat epik. Noki menangis bahagia sementara mata Hina berkilau menatap Allen. Tapi Allen rendah hati dan bilang ini kerja keras tim. Dia menegaskan bahwa kemenangan ini adalah milik Noki karena dia sudah melemahkan monster itu terlebih dahulu sebelumnya. Hina terlihat sangat curiga dengan alasan itu. Namun Noki malah memanfaatkan momen ini untuk kembali menyombongkan dirinya sendiri. Dan ya, kalian pasti sudah menebaknya. Hina mengabaikan Noki dan berbisik menyebut nama Allen dengan tatapan penuh kekaguman. Tiba-tiba dia memeluknya erat dan memuji Allen sebagai pria yang kuat, rendah hati, dewasa, dan juga sangat keren baginya. Dengan mata berbinar, dia mengajak Allen makan bersama agar mereka bisa saling mengenal lebih dalam lagi satu sama lain. Melihat itu, jiwa Noki langsung keluar dari tubuhnya karena patah hati. Allen sendiri merasa situasi romantis ini sangat merepotkan. Setelah perburuan selesai, mereka berdua kembali ke markas guild untuk menemui sang pemimpin demi memberikan laporan hasil misi mereka. Pemimpin guild bertanya tentang performa si pendatang baru. Hina menjawab bahwa Allen sangat luar biasa dan menghancurkan bos monster. Dia juga menceritakan tentang seorang pria dari tambang serigala yang mencoba memancing keributan dan berkelahi dengan mereka saat itu. Pemimpin guild langsung bertanya, apakah itu Lukas, pendekar pedang level 70. Ternyata nama pria itu sudah sangat terkenal buruk. Pria itu sering sekali menimbulkan masalah bagi anggota guild lain di masa lalu, jadi mereka sudah lama mulai menyelidikinya. Percayalah, ini baru awal. Pemimpin menyarankan Allen memakai nama guild jika pria itu berani mengganggunya lagi nanti.